raise hand dan menyalakan kamera jika teman-teman ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga teman-teman apabila memiliki internet yang stabil, teman-teman boleh banget untuk menyalakan kamera teman-teman selama kegiatan ini berlangsung ya teman-teman semua. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman semua diharapkan menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi ataupun mengirimkan pesan pada chatbox. Mohon dipahami juga bersama bahwa panitia kami tidak akan segan-segan untuk melakukan kick peserta jika salah satu peserta terbukti memberikan komentar sara dalam fitur chatbox. Oke, yang berikutnya jangan lupa juga teman-teman untuk dapat mengisi daftar kehadiran dalam link yang akan diberikan melalui chatbox. Pastikan penulisan nama dan email teman-teman itu benar karena akan digunakan untuk pembuatan dan pengiriman e-sertifikat teman-teman semua. Oke, mungkin untuk agenda yang berikutnya teman-teman akan ada sedikit paparan terkait Agent & Co dan juga apa sih aplikasi tangkap sebagai Agent & Co. Mungkin di sini teman-teman juga bertanya-tanya ya, apa sih itu Agent & Co yang menyelenggarakan webinar kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang platform yang akan membantu teman-teman semua dalam proses mempersiapkan masuk ke dunia profesional seperti pelatihan untuk capacity building dan juga beberapa informasi tentang lowongan pekerjaan di sebuah platform bernama Tangkas. Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Agent & Co. Mungkin di sini teman-teman juga bertanya-tanya, Agent & Co itu apa? Jadi, kita merupakan sebuah perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang contact center ya teman-teman semua, untuk kebutuhan proyek jangka panjang maupun pendek dengan model biaya yang fleksibel sejak tahun 2019. Nah, kita itu juga merupakan anak perusahaan dari PT Global Intelix Global Crossing atau Eccentrix, sebuah perusahaan teknologi informasi yang sudah berdiri sejak 2001 dan memiliki spesialisasi di bidang omni-channel contact center di Indonesia. Nah, lalu berikutnya di sini Agent & Co juga merangkum adanya permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama itu adalah kualitas pekerja yang rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja yang relatif rendah, lalu pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, hingga biaya upskill dan reskill yang sangat tinggi, teman-teman semua. Nah, di sini Agent & Co merumuskan solusi untuk kelima permasalahan ketenaga kerjaan ini, yaitu adalah dengan membuat sebuah aplikasi bernama aplikasi Tangkas by Agent & Co. Nah, apa sih aplikasi Tangkas by Agent & Co ini? Nah, jadi aplikasi Tangkas by Agent & Co merupakan sebuah platform pelatihan online gratis berbasis aplikasi mobile yang dapat membantu teman-teman semua untuk mendapatkan pelatihan baik itu hard skill maupun soft skill dan menyediakan berbagai lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi Tangkas dan juga Agent & Co teman-teman semua. Nah, di sini untuk fitur-fitur utamanya, di sini Agent & Co memiliki fitur job vacancy yang mungkin teman-teman juga tertarik nih ya untuk bisa mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Lalu di sini kita juga ada fitur training yang tadi aku juga dijelaskan. Lalu ada fitur attendance untuk agent-agent kami. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk aplikasi Tangkas by Agent & Co. Jadi mungkin apabila teman-teman sudah penasaran nih terkait aplikasi Tangkas by Agent & Co, teman-teman bisa langsung aja scan barcode yang ada di layar teman-teman semua atau bisa pergi ke
Google Play atau App Store untuk mencari Tangkas by Agent & Co. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi Tangkas by Agent & Co. Nah, yang pertama tentunya teman-teman bisa melengkapi profil teman-teman semua, karena dengan melengkapi profil ini teman-teman bisa langsung mengunlock seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi Tangkas Agent & Co. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung aja klik profil di menu utama, lalu teman-teman bisa langsung mengisi semua data-data diri teman-teman semua. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman juga bisa mengumpulkan poin yang mana poin-poin ini bisa dicairkan ke rekening bank teman-teman semua nih, karena di satu poin ini sama dengan Rp1 teman-teman semua. Nah, caranya bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan poin? Teman-teman tentunya bisa dengan mengerjakan pelatihan-pelatihan yang ada di aplikasi Tangkas, atau mungkin teman-teman bisa mengikuti seluruh acara-acara yang diselenggarakan oleh Agent & Co dan mendapatkan kode voucher teman-teman semua. Nah, seperti di webinar kali ini kita juga akan share nanti untuk kode vouchernya, lalu teman-teman bisa langsung nge-redeem poin tersebut untuk dicairkan ke rekening bank teman-teman yang sudah diisi melalui profil teman-teman semua. Oke, lalu yang berikutnya adalah fitur training di dalam aplikasi teman-teman semua. Nah, untuk training di dalam aplikasi teman-teman bisa langsung aja ke menu utama lalu klik pelatihan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mencari pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, mulai dari pemula, intermediate hingga advance teman-teman semua. Nah, untuk pelatihan-pelatihan ini teman-teman nggak usah khawatir, karena untuk pelatihan ini kita dibuat oleh tim yang sudah bersertifikasi BNSP. Jadi tentunya untuk pelatihan-pelatihan ini memiliki materi-materi yang sudah tersertifikasi teman-teman semua. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman apabila sudah puas nih melakukan pelatihan-pelatihan dan sudah upskill diri dan teman-teman sudah siap nih untuk join ke dunia pekerjaan, teman-teman bisa banget untuk cek lowongan-lowongan pekerjaan yang dibuka oleh Agent & Co dan juga klien-klien Agent & Co di fitur lowongan pekerjaan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung aja cek-cek lowongan pekerjaan yang disediakan oleh Agent & Co, lalu teman-teman bisa langsung apply, nanti teman-teman bisa langsung terhubung ke tim rekrutmen kami. Seperti itu ya teman-teman semua. Lalu yang berikutnya terkait pencairan koin teman-teman semua. Nah, tadi kan aku sudah sebutkan kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan koin yang mana bisa dicairkan ke rekening bank teman-teman semua nih. Apabila teman-teman sudah mengumpulkan koinnya nih, teman-teman bisa langsung dicairkan sesuai dengan rekening bank yang ada di aplikasi Tangkas teman-teman semua. Nah, untuk minimum pencairannya itu ada di 55.000 koin teman-teman semua. Lalu yang berikutnya teman-teman juga bisa mendaftar event-event yang diselenggarakan oleh Agent & Co. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke menu event, lalu teman-teman cari tuh untuk event-event yang menurut teman-teman itu menarik. Nah, ini dia teman-teman semua, mungkin bisa di-capture dulu nih, bisa di-screenshot dulu untuk kode voucher webinar kita pada hari ini. Untuk kode voucher webinar kita pada hari ini adalah COM25, yang mana bisa valid hingga 30 Juni 2025, teman-teman semua. Nah, untuk bisa mendapatkan kode voucher ini, teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi Tangkas teman-teman semua, lalu langsung ketik aja nih COM25 di fitur kode voucher. Nanti teman-teman akan langsung mendapatkan 3.000 poin teman-teman semua. Lalu yang berikutnya teman-teman juga boleh banget untuk gabung di grup Telegram dan channel Telegram kami, karena di sini kita akan sharing-sharing berbagai lowongan pekerjaan, event-event dan juga peluang-peluang karir lainnya. Nah, lalu untuk Agent & Co sendiri kita juga membuka walk-in interview. Jadi apabila teman-teman ingin langsung walk-in interview di kantor kami, teman-teman bisa banget langsung scan barcode aja nih di layar teman-teman semua, atau mungkin teman-teman bisa langsung datang ke kantor kita yang ada di Jakarta di Jalan Duren Tiga Raya nomor 17. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah untuk event-event yang diselenggarakan di bulan Juni ini, teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa di-capture juga, bisa dicatat, karena nanti di tanggal 16 dan di tanggal 23 Juni kita akan ada webinar lagi nih, teman-teman semua. Oke, lalu yang berikutnya di sini kita juga sedang menyelenggarakan turnamen ML, teman-teman semua. Jadi apabila teman-teman punya squad atau tertarik untuk menjadi pemenang di
olahraga ML, teman-teman bisa banget langsung cek di Instagram kita, lalu daftarkan tim teman-teman semua. Oke, lalu yang berikutnya adalah teman-teman juga bisa scan barcode di layar teman-teman semua untuk bisa bergabung ke grup komunitas di WhatsApp Agent Co, karena di sini teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai lowongan-lowongan pekerjaan secara spesifik, mulai dari telemarketing, kontak center, sales dan juga televerifikasi teman-teman semua. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk aplikasi Tangkas by Agent Co dan juga seputar Agent Co. Mungkin teman-teman ini juga sudah tidak sabar nih untuk menunggu sesi materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyambut moderator kita yang akan memandu teman-teman semua di sesi materi ini, yaitu Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Halo Kak Alif, Oke, udah siap ya Kak untuk memandu teman-teman semua? siap banget ini. Oke, kalau begitu waktu dan layar dipersilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Alif atas waktunya ya. Oke, teman-teman semuanya. Wah, kayaknya udah nggak sabar banget gitu ya. Dan terima kasih banyak teman-teman atas waktunya yang hadir pada webinar hari ini gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum aku masuk ke ke sesi materi. Nah, aku mau menginformasikan hal yang sangat-sangat penting dan khusus untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi aku minta untuk fokusnya sebentar gitu ya ke aku karena aku mau kasih informasi yang sangat penting buat teman-teman semuanya. Oke, kenapa? Karena khusus buat teman-teman webinar yang hadir di hari ini. Gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Informasi pentingnya ini adalah buat teman-teman semuanya yang pengen banget gitu ya kan, pengen banget yang teman-teman semua itu pengen banget berkembang gitu. Yang berkembangnya itu juga nggak setengah-setengah gitu ya kan. Nah, aku pengen spill rahasianya buat teman-teman semuanya, yaitu ada program coaching ya, coachingnya eksklusif lagi gitu ya kan. Coaching eksklusif yang terbaru dari Agent Co yang bernama Skillara. Nah, teman-teman semuanya nih, kuotanya ini akan terbatas banget gitu ya. Kenapa? Karena emang di Skillara ini fokusnya adalah bimbingan intensif dan juga personal. Nah, di Skillara ini kita akan fokus pada pengembangan skill yang relevan dan juga strategi personal yang pastinya untuk mencapai tujuan teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman semua yang siap gitu ya kan untuk bertumbuh dan juga jadi versi terbaik teman-teman semuanya, aku saranin langsung join aja, dan ini kesempatan ini nggak boleh teman-teman lewatkan ya. Kenapa? Karena teman-teman di sini akan dibimbing langsung sama yang expert untuk mengatasi challenge-challenge yang selama ini mungkin gitu ya bikin teman-teman semua stuck. Nah, pastinya ya di Skillara ini ada jaminan langsung penyaluran kerja setelah kamu bisa ikut program di Skillara ini. Ingat ya, ini bukan janji, tapi ini investasi nyata buat masa depan teman-teman semuanya. Ya, jadi oh ya, sekaligus nih aku juga mau informasiin. Jadi di sini teman-teman siapa nih yang pengen kerja sekaligus gitu ya, freelance gitu ya. Kenapa? Karena di program Skillara ini juga ngebuka gitu ya, program namanya Skillara Affiliator. Gitu. Jadi teman-teman semua akan mendapatkan langsung gitu ya komisi hingga 20% jika ada pendaftar yang pakai kode ataupun link referral teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman gitu ya kan tinggal menawarkan gitu ya kan, ayo siapa mau ikut Skillara gitu ya pakai kode referral aku, teman-teman akan mendapatkan 20% dari harga Skillara tersebut gitu. Jadi teman-teman langsung aja daftar, yang mau daftar program Skillara juga boleh, ataupun mau daftar langsung afiliatornya juga boleh. Kenapa? Karena udah dibuka pendaftarannya. Nah, informasi selengkapnya teman-teman bisa langsung cek ya. Itu ada di chat di skillara.id, atau teman-teman semuanya bisa follow di semua media sosial resmi Agent Co biar informasi selanjutnya itu nggak ketinggalan. Oke, itu seputar informasi penting teman-teman semuanya ya. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan boleh banget mengenai tentang program Skelara ini ke aku ataupun nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut lah ya. Oke teman-teman, itu sedikit informasi, maaf nih kalau misalkan banyak distraksinya. Oke, selanjutnya
kita akan masuk ke sesi materi, yang di mana sesi materi ini pastinya ya, yang sudah teman-teman tunggu dari pagi mungkin ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita akan membahas materi yang sangat-sangat membuat gitu ya kan teman-teman itu selalu diasah, yaitu tentang public speaking. Apalagi public speaking-nya ini adalah tentang dunia kerja gitu ya kan. Jadi public speaking dan juga komunikasi kerja yang di mana ini adalah soft skill yang standar gitu ya. Bukan, maksudnya standar itu adalah soft skill yang paling utama banget di dalam dunia kerja gitu. Jadi teman-teman, namanya juga soft skill gitu ya kan, apapun ilmu harus diasah terus nih. Kenapa? Kalau nggak diasah akan tumpul. Nah, teman-teman akan bisa belajar lebih banyak gitu ya dengan pemateri hebat kita ya. Yang dimana pemateri hebat kita gitu ya kan, di sini ada Kak Rizka Al-Zahra ya, beliau itu sebagai strategic communication di Nexus gitu ya. Dan seorang gitu ya, Chief Marketing Officer di CV Agribumi Indonesia. Nah, teman-teman, menurut aku sih apa ya, kalau teman-teman tidak nanya-nanya sama Kak Rizka dengan nanti dengan tuntas tuh kayaknya sayang banget gitu ya. Jadi teman-teman, aku harap gitu ya teman-teman untuk memaksimalkan waktu ataupun webinar kita pada sesi materi ini. Terus gali ilmunya sama Kak Rizka gitu. Oke, kayak udah nggak sabar langsung aja kali ya. Kak Rizka juga sudah muncul yang cantik-cantik gitu ya, kalau teman-teman sudah melihat gitu ya. Kita panggil aja ya pematerinya. Halo Kak Rizka. Halo, selamat siang Kak Jihan. Tadi menarik Halo. Kak. Aku pun as speaker jadi ikutan tertarik ngedengerinnya dari pemaparan kemarin terakhir. Oke, oke, baik Kak Rizka. Kak Rizka apa kabarnya? Sehat? Pastinya super duper sehat karena hari ini super excited mau ketemu teman-teman Wow, yang juga nggak wah, sabar pengen dengerin sesi hari ini. Kak Jihan gimana? Halo. oke, wah sama ya. Aku sama seperti Kak Rizka sehat banget gitu ya. Karena juga melihat muka Kak Rizka aku langsung sehat gitu ya, Masya Allah ya. Cantiknya gitu. Oke, Kak Rizka mungkin WFC teman-teman atau juga. lagi WFO? Kenapa? Untuk Kenapa? agennya lagi WFC atau WFO Kak? Lagi di Oh, kantor? aku di apa namanya, di WFO di kantor gitu Kak. Maaf nih kalau misalkan agak gelap ya. Berbeda dengan Kariska yang benar-benar wah, namanya Masya Allah ya cantiknya. Oke teman-teman, mungkin juga Kariska nih teman-teman udah gak sabar banget gitu ya mendengarkan materi dari Kariska. Mungkin waktu dan tepat dipersilakan Kariska. Silakan Kariska. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Jihan dan juga tadi Kak Alif SMC yang udah nge-opening sebelumnya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Rasanya kayak memang sih kalau namanya kita ngomongin kelas online, itu struggle-nya adalah on cam buat menangani kamera. Tapi if we talk about public speaking, sometimes gimana kita bisa tahu audiens kita kalau kita nggak ngelihat muka audiens kita. Nah, mungkin hari ini juga yang akan kita bahas tuntas. Nah, tadi boleh bantuannya dari tim Agen Enko untuk share screen ya materi hari ini? Oke, sebelum kita Sebelum kita ke materi, ini ada 17 partisipan yang sebelumnya aku mau appreciate banget, terima kasih karena sudah join, bukan cuman daftar tapi ada tindakan actionnya yaitu join. Selain join mungkin boleh ya dibantu, ada yang tahu nggak nih, dari gambar yang di-represent kira-kira mereka tuh siapa aja sih? Ada yang tahu nggak ya? Boleh bantu kolom komen di chat, kira-kira mereka siapa atau ternyata sebenarnya ini udah tahu semua sih? Oke, kita tunggu. Atau jangan-jangan lagi search Google dulu? Kartun, oke, kartun. Iya, jadi ada Elsa, ada Squidward, ada juga Hero ML. Mungkin bertanya-tanya, oh iya ada yang jawab juga, kayak Iren tokoh kartun. Iya bener banget sih. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, dari ketiga tokoh kartun ini ada apa sih, Kak? Nah, kenapa sih menurut aku ya, pasti teman-teman tahu di bawah itu ada Elsa Frozen. Di atas itu ada Hero ML, di kanan itu ada Squidward. Pasti teman-teman punya branding dan image-nya masing-masing. Tahu mana yang sombong, mana yang cuek, mana yang pinter, mana yang putri. Dan tahu gak the art of kenapa mereka have a branding mereka masing-masing? Karena mereka mempublic speaking-kan, membrandingkan diri mereka. Even di dalam dunia kartun sekalipun, teman-teman. Oke, boleh next slide-nya? Next slide-nya, that's why hari ini aku akan berbagi resep
yaitu discuss sharing perspective. Nah, alhamdulillahnya ini mungkin kelas public speaking Eee, ke 30, nggak nyampe 30, under 20 mengenai kelas public speaking selama tahun ini aku berjalan, jadi udah 6 bulanan, dan salah satunya, aku diundang sama Agent Co, dan aku berbagi resep mengenai Rizka sharing perspektif di dunia public speaking. Sebelumnya teman-teman kayaknya rasanya template banget kalau aku ngomongin soal MC yang, "Oke, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Rizka," itu kayak template banget, jadi aku langsung aja. Teman-teman yang belum kenal aku Rizka, aku as a public speaker, aku juga as MC, as moderator, all event. Jadi teman-teman yang butuh pengen tahu MC, moderator bisa bantu kontak aku, dan pastinya aku juga bukan cuma pengen jadi hal paling hebat sendiri, makanya hari ini aku hadir buat nyapa teman-teman. So, hari ini di hari yang super excited, kita bakal ngobrol skill yang nggak cuman penting di atas panggung. Karena perspektifnya orang-orang tuh ketika ngedenger public speaking, pasti ngomong di atas panggung, ngomong sama banyak orang. Oke, ini boleh sambil next slide kali ya, biar kenalan juga sama akunya. Ya, oke. Nah, padahal sebenarnya teman-teman, jadi kalau ngomongin public speaking, seperti yang teman-teman lihat, itu bukan cuma ngomongin di atas panggung, tapi juga mengenai di dunia kerja, dengan pertemanan, bahkan kehidupan pribadi. Bahkan as simple as teman-teman mau menyelesaikan suatu konflik sama teman, atau sama guru, atau mau mempresentasikan sesuatu, itu butuh skill public speaking. Oke, aku sudah lebih dari 50 panggung, under dari 100 panggung dalam mengelola mengenai public speaking, menjadi MC, moderator, dan juga as a speaker. Aku biasanya panggil audiens aku itu kapten, jadi mungkin hari ini teman-teman jangan agak bingung ya kalau tiba-tiba aku panggil kapten. Kenapa kapten? Karena menurut aku setiap audiens aku adalah leader, dan setiap leader itu pasti harus mantap public speaking-nya. Oke, I start my career ini quick aja teman-teman, aku lulusan UI, aku juga ikut certified public speaking, itu baik di Indonesia maupun yang di luar. Kemarin juga aku baru pulang dari ngisi acara mengenai public speaking di Tom State University Russian. Itu juga bukan cuma Rusia, tapi juga Eropa Timur, audiensnya dari Kazakhstan dan lain-lain. Dan baru banget minggu lalu itu dari Komnas HAM, itu juga sama mengenai public speaking, mengenai branding, dan juga kemarinnya baru jadi speaker di UI dan juga di beberapa universitas. Oke, next. Oke, teman-teman. If we talk about public speaking, mungkin teman-teman yang udah join nih, bener-bener bertanya-tanya kayak, kunci sederhananya tuh apa? Kunci yang paling representatif, yang paling basicnya tuh apa? Nah, ini ada 3 hal. Sebenarnya kalau ngomongin public speaking, cuman sesimpel 3 hal ini yang bisa teman-teman jadiin kunci, yaitu pertama ada kepala, hati, dan juga tangan. Terus apa sih maksudnya? Apa perbedaannya? Kayak kenapa kepala, hati, dan juga tangan? Jadi, sebagai public speaking, jika kita ngomongin public speaking, kita nih memposisikan diri kita as a speaker. Nah, as a speaker, kita harus bisa ngisi kekosongan di kepala audiens dan juga menyentuh hati audiens dengan perkataan kita dan menggerakkan tangan audiens. Kenapa harus ada gerakannya? Biar ada kinestetiknya. That's why kadang ada games, kadang ada ice breaking ketika kita melakukan sesi public speaking. Nah, makanya kalau ngomongin tangan, di sini juga aku mau ngelatih dulu dong tangan teman-teman sebelum start sesi materi. Nah, di next slide-nya, aku pengen teman-teman describe terkait diri teman-teman dalam 3 kata. Kalau misalnya nggak mau on mic nggak apa-apa, kalau on mic aku dengan sangat senang dan dengan sangat hormat ngebolehin teman-teman, tapi kalau belum bisa on mic boleh di chat, boleh dibantu tangannya aja untuk ngetik terkait 3 kata yang ngedescribe-in diri teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, aku kasih contoh, misalnya kayak aku ini visioner, peka, dan juga kolaboratif. Atau aku ini anaknya ceria, aktif, dan juga peduli. Boleh dibantu teman-teman? Atau mungkin Kak Jihan duluan yang mau ngasih contoh kayak gimana sih 3 kata yang ngedescribe-in diri Kak Jihan? Oke, sambil kita tunggu ya. Oh, oke. Boleh, atau ngomong juga boleh, Kak. Oke, ini Jihan siapa nih Kak? Karena peserta juga ada yang namanya Jihan nih Kak. Oh, iya, wow, langsung komen, "Mantap, Kak Jihan." Boleh, mantap, kita berikan apresiasi.
Ih, perfeksionis pendengar, luar biasa. Mungkin yang baru bergabung, boleh langsung di chat-chat aja, kira-kira yang mendeskripsikan diri kalian dalam 3 kata tuh apa sih? Oke. Oke, sambil menunggu, tadi mungkin Kak Jihan as a moderator, tadi kayak udah siap deh terkait 3 katanya, ada apa tuh, Kak? Aduh, kalau misalnya deskripsikan diri nggak bisa 3 Kak, 10 Kak. Luar biasa. Oke, tapi karena disuruh 3 ya udah ya 3 aja ya Kak ya. Mungkin kalau 3 kata adalah cerewet, cerewet, nggak sabaran gitu ya, sama ini kali ya Kak, suka males kali ya, itu aja deh Kak. Oke, boleh kita kasih apresiasi, guys. Oke, ternyata itu lebih dari 3 kata ya, karena nggak sabaran dan suka malas. Luar biasa, emang beneran ya, energi cerewetnya dapet. Pol, mantap. Nah, ternyata ada yang komen lagi nih dari Kak Eirin, adaptif, tekun, dan bertanggung jawab. Oke, luar biasa banget teman-teman. Oke, terima kasih buat feedbacknya teman-teman, buat keaktifannya. Oh, masih ada Naila, on time, gak sabaran, optimis. Mantap. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman bertanya, kayak kenapa sih ini kan kelasnya soal public speaking, tapi kok yang disuruh deskripsiin diri kita dulu dalam 3 kata? Nah, jawabannya ada di next slide. Jadi, kenapa kita harus kayak teman-teman diajak dulu ngedeskripsiin diri? Karena sebenarnya sebelum kita mengenal diri kita sendiri, sebelum kita ngomong sama orang lain, kita tuh harus tahu dulu terkait key message apa yang mau kita sampaikan, terkait siapa diri kita. Nah, that's why tadi disampaikan kita deskripsiin dulu dong diri kita, biar kita makin kenal dulu sebelum kita nyampein suatu key message ataupun pesan ke orang lain. Nah, ini ada lagi sesi interaktifnya. Karena tadi ngomongin dunia kerja, bahkan judulnya juga terkait professional industry, pasti teman-teman ada yang mau join company, startup, ataupun lini bisnis ini. Ada yang mau nggak teman-teman? Boleh komen, ternyata ada yang mau jadi anaknya Nagita Slavina, BUMN, Badan Usaha Milik Nagita, atau mau join startup? Gimana, pada mau? Sebenarnya aku yakin sih 20 orang di sini pasti mau dan pasti, pengen. Karena kenapa? Dengan cara teman-teman join, acara hari ini aja nunjukin komitmen teman-teman mau tuh kan pada langsung jawab mau. Oke, next slide-nya. Nah, kenapa aku yakin tadi dibilang pada mau, karena teman-teman udah pada punya basic skill-nya, udah pada punya keinginannya, desire-nya buat ngembangin diri. Nah, sebenarnya di balik, perusahaan-perusahaan besar ini, di balik startup ini, di balik BUMN ini, ada orang-orang hebat di baliknya. Dan tentunya orang-orang hebat ini nggak bisa menjadi hebat kalau mereka nggak bisa menyampaikan pesan dengan baik ke orang lain. That's why it's really important to know about public speaking. Nah, next slide-nya, ini bukan cuman ngomongin perusahaan besar, tapi tadi sebelum aku ngisi kelas, aku ngadain mini survei ke HR, ke teman-teman HR aku yang salah satunya juga mereka dari startup, dari big company kayak yang tadi, dan juga salah satunya dari BUMN, Badan Usaha Milik Nagita. Kayak aku nanya sebenarnya tuh kalau misalnya public speaking tuh kenapa sih penting? Kayak mungkin teman-teman juga bertanya kayak, "Mbak, belajar materi atau kelas hari ini tuh kenapa sih? Buat apa? Biar kita dapat informasi apa?" Nah, jadi para HR itu sepakat bahwa mereka ngeliat fresh graduate bukan cuman kemampuan hard skill-nya atau lulusan mananya, tapi tentunya soft skill-nya, dan salah satunya ini adalah leadership, dan part of leadership itu public speaking. Gimana teman-teman bisa ngomong dengan jelas, terukur, dan juga tersampaikan apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, ini salah satunya pastinya kalau ngomongin keyword public speaking itu ada pengembangan diri, improvement, percaya diri, self-awareness, mentorship, visioner, dan pengaruh positif. Nah, aku harap dari survei tadi yang udah disampaikan ngebikin teman-teman realize di sini bahwa kelas hari ini really important. Jadi bukan cuman namanya aja yang ada di Zoom, tapi juga dan juga hati dan juga pikirannya ada di Zoom ini. Jadi kita bisa bahas tuntas mengenai apa aja sih tips-tips di public speaking. Oke, next-nya.
Nah, next-nya kalau tadi ngomongin kartun udah, survei udah. Nah, next-nya nih teman-teman ada yang tahu nggak nih, ini kasusnya agak lumayan serius. Tahu kasus mengenai ini? Tahu kasus kepala babi yang dikirim itu loh, yang baru-baru ini viral. Pastinya tahu lah ya. Tahu juga kasus yang kemarin viral 2024 mengenai kasusnya Gus Miftah. Oke. Aku sambil nunggu nih teman-teman ngomong, tahu. Kita coba ya. Oke. Sambil nunggu, tapi aku tuh sambil manifest gitu loh. Aku sambil yakin pasti teman-teman ini udah pada tahu. Nah, dan teman-teman pasti tahu kenapa mereka sempat viral, karena apa? Karena kemampuan komunikasi yang tidak capable dalam menyampaikan pesan. Seperti contohnya, bahkan di sini ada tulisan bahwa mundurnya Hasan Hasbi karena blunder komunikasi. So that's why kayak komunikasi ini ngomongin cara kita berkomentar, berpublic speaking bukan cuman ke orang lain, ke industri besar, ke atas panggung, tapi bahkan di dunia kerja, di dunia pertemanan, di dunia perkuliahan, bahkan di dunia hari-hari kita perlu skill komunikasi menyampaikan pesan dengan baik. Oke, next. Nah, next-nya kita start from the basic. Kita ngomongin what is public speaking. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ngomongin apa sih public speaking, pasti di pikiran dan di otak teman-teman itu kalau ngomongin public speaking ada publik, ada audiensnya banyak. Ngomongnya di atas panggung, ngomongnya rame orang. Nah, padahal sebenarnya public speaking itu as simple as 3 hal ini. There is audience, key message yang mau disampaikan, dan audiensnya understand it. Jadi kayak nggak harus ngomongin publik luas, tapi ada audiensnya. Ada orang yang mau kita deliver pesannya. Karena nggak lucu kan kita ngomong, ternyata kita monolog, nggak ada orangnya. Nah itu ada namanya tapi bukan public speaking, itu namanya monolog, teman-teman. It's a different things, tapi itu juga part of communication skill. Nah, jadi public speaking ini gimana kita bisa delivering message yang meaningful ke audiens dan audiens paham inti pesannya. Karena mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya udah tahu nih pesan yang mau disampaikan apa, udah ada di kepalanya, tapi mereka tuh ketika menyampaikannya tuh terbata-bata atau ternyata susah untuk mengatakannya. Nah, itu dia. Jadi public speaking gimana kita mengelola apa yang ada di pikiran kita tadi dan kita menyampaikannya lewat kalimat, lewat kata, lewat gestur tubuh juga dan audiens memahami akan hal itu. Nah, kalau ngomongin public speaking yang kayak tadi, salah satu permasalahannya itu adalah teman-teman yang di kepalanya udah ada isinya, apa yang mau disampaikan, tapi ngomongnya tuh bingung loh, mulai dari mana ngomongnya. Nah, kita bedah. Boleh next slide-nya? Nah, next slide-nya ini adalah basic fundamental dari public speaking sebenarnya bukan terkait vokal, verbal, ataupun gestur. Tapi terkait one simple things yang ada di dalam diri kita sendiri dulu, yaitu confidence. Confidence yaitu percaya diri. Jadi gimana teman-teman, sebagai public speaker, sebagai kapten yang tadi aku sampaikan adalah percaya dan juga yakin apa yang mau teman-teman sampaikan dan juga apa yang mau teman-teman bawa. Nah, jadi gimana public bisa interest, bisa understand kalau speakernya aja nggak percaya diri, nggak yakin. Ini aku contohin aja ya teman-teman. Ada speaker yang kayak gini, jalan sambil iya, selamat siang Bapak Ibu, terus ada yang mukanya sambil segini, "Iya selamat siang Bapak Ibu." Sama bedain ya speaker yang, "Baik selamat siang Bapak Ibu sekalian." Pastinya aku yakin walaupun teman-teman gak komen, tapi teman-teman ngerasain two different things, two different audience yang ambience yang berbeda, antara contoh pertama dan juga contoh kedua. Tahu alasannya karena apa? Karena speaker-nya percaya diri. There is a confidence di dunia speaker itu. Jadi, ngomongin percaya diri bukan cuma sebatas kita ngerasa paling jago, paling oke, tapi terkait gimana kita percaya apa yang pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ngomongin percaya diri ini nanti bisa kita latih melalui 3 V yang bakal dibahas dan dikupas di next slide-nya.
Nah, jadi 3V ini mungkin boleh sambil ke next slide. Next slide-nya dulu. Next slide-nya lagi, maaf. Next slide-nya, sorry banget. Nah, oke, 3V. Maaf banget guys, ini karena ngomongin public speaking, jadi seneng banget kayak kita sambil lengkap-lengkap. Jadi kalau ngomongin percaya diri tadi, ini bisa kita ubah dan juga bisa kita arah dengan cara 3V, yaitu verbal, vokal, dan juga visual. Nah, jadi ada apa sih dengan verbal, vokal, dan juga visual? Nah, verbal itu mengenai kata-kata, apa aja yang kita sampaikan. Visual itu mengenai suara dan intonasi. Dan, vokal itu suara dan intonasi. Visual itu bahasa tubuh apa yang kita sampaikan. Nah, boleh back to slide sebelumnya. Sorry banget, tim. Slide sebelumnya lagi. Slide sebelumnya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini pillar of confidence. Tadi dari 3P tadi, 3V tadi, kita bisa kulik itu jadi pillar of confidence. Nah, sebenarnya kita tuh bisa percaya diri karena apa sih? Karena we understand the key message. Dan kita gimana tahu understand the key message-nya dengan cara ngelatih 3V tadi. Nah, sebelum kita ke 3V tadi juga, kita bisa tahu the core value, di sini ada garis irisan yang aku gambarin bahwa pertama, confidence itu ada 4 matrix elemen. Pertama ada feelings. Jadi ketika feelings kitanya pun udah yakin, pasti teman-teman beda deh rasanya ketika udah yakin apa pesan yang mau teman-teman sampaikan sama, aduh kok rasanya kurang yakin ya, kayak kok rasanya perlu di-verified ya, kayaknya kurang prepare nih. Nah, terus yang kedua terkait belief. Belief itu teman-teman percaya. Jadi bukan cuman feeling-nya yang yakin, tapi teman-teman juga percaya. Nah, ini yakin banget key message ini bakal sihir. Ini pasti gue closing nih di tempat kerja kalau gue ngomong ini. Terus yang terakhir adalah attitude. Nah, jadi kalau ngomongin level of confidence, pasti beda banget gimana cara attitude-nya, yaitu cara orang yang confidence, attitude-nya dengan gestur tubuh yang tadi, visualnya yang duduknya tegak, menyampaikannya dengan tenang, perlahan, satu perkata tersampaikan dengan baik, dengan orang yang gerasak-gerusuk, iya Bapak Ibu langsung saja kita bla 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 bla, tutup closing. Pasti beda cara attitude-nya. Dan yang terakhir pastinya action. Gimana kita mengimplementasikan hal tersebut. So, the pillar apa yang tadi aku pengen bahas adalah sebenarnya terkait confidence dulu yang teman-teman bangun, baru nanti kita bangun terkait tekniknya. Jadi gimana kita mau move on to teknik, tapi kalau misalnya dari dalam diri teman-teman, confidence di diri teman-temannya juga belum kebangun. Karena sebuah kata tidak akan menjadi kata jika itu tidak tersampaikan. Oke, boleh next slide-nya. Nah, next slide ini ada uang, teman-teman. By the way, ini juga aku nanti akan ada gift dari aku buat teman-teman yang aktif dan juga yang bisa jawab pertanyaannya. Ini pasti teman-teman ada yang mau uang nggak? Ada yang mau uang nggak, guys? Nah, kalau teman-teman bisa milih ada uang 100.000 sama 20.000, pada milih yang mana? Pada milih yang mana? Pada milih 100.000 apa 200.000? Aku nggak ada contohnya sih ya, aku nggak bawa uang cash-nya. Tapi ayo langsung dipilih aja, 100.000. Oh, 200.000. Nggak ada 200.000, ada 20.000 ya ternyata. Pilih kanan, pilih kiri, pada 100.000. Sepakat pada 100.000. Oke, luar biasa. Nah, pada tahu nggak sih kenapa jawabannya pada pilih 100.000? Dan aku juga yakin pada pengen 100.000 karena nilainya lebih besar daripada 20.000. Wah, 500.000 kajian emang agak berbeda ya. Nggak apa-apa kajian kita kali 5, tapi tinggal kali 5 aja. Oke, jadi kenapa sih teman-teman lebih pada milih 100.000? Karena aku yakin teman-teman jawabannya karena nilainya. 100.000 itu nilainya lebih besar daripada 20.000. Nah, padahal kalau kita lihat lagi ya, kita celaah lagi, mereka ini sama-sama kertas. 100.000 kertas, 20.000 kertas, 100.000 juga ada gambar pahlawannya, 20.000 juga ada gambar pahlawannya ya. Cuman beda warna doang, tapi yang dipilih yang warna merah. Karena apa? Karena nilainya yang berbeda. Dan itu juga, setiap manusia kelihatannya sama, tapi nilai mereka lah yang membedakan setiap strata manusia. Dan salah satu teknik kita improve our value, our nilai dengan cara memperbaiki public speaking kita. Sehingga audiens ataupun penonton ataupun rekan bicara kita, audiens kita yang mendengarkan bisa understand, bisa memahami, dan juga mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Oke, next-nya.
Jadi tadi bridging-an aja sih guys, biar suasananya nggak begitu canggung-canggung banget sebenarnya, tapi ternyata teman-teman juga cukup aktif, jadi, terima kasih sekali. Nah, ini next-nya terkait mind motion. Nah, tadi kalau misalnya ngomongin terkait value dan juga terkait percaya diri, nah sebenarnya struggle-nya di mana sih? Jadi ini ada penelitian namanya terkait mind motion, jadi di mana seorang calon speaker, potential speaker biasanya sulit menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan karena antara pikiran dan juga hatinya tuh kurang sinkron, tidak bertemu. Nah, gimana caranya mind motion ini adalah mensinkronkan antara hati dan juga pikiran. Nah, kalau ngomongin hati dan pikiran, tadi kayaknya Kak Jihan sempat hilang dan sempat ngomong, ini sebenarnya relate sih, bukan cuma public speaking, tapi soal perasaan juga. Kadang kayak ngejar cowok yang kita suka, tapi pikiran kita berlawanan. Ya nggak Kak Jihan? Iya tuh kan, sambil senyum-senyum berarti tandanya relate, dan aku harap teman-teman yang off cam juga sambil senyum-senyum, yang membuktikan bahwa relate sometimes pikiran dan juga hati kita nih nggak sinkron. Nah, ini juga struggle-nya ketika public speaking, bahwa pikiran kita udah banyak banget message yang mau disampaikan. Nah, tapi hati kita nih bingung yang tadi confidence-nya start-nya dari mana. Nah, dari pilar yang telah aku sampaikan tadi dan juga ini. Tambahannya itu ada belief system and confidence and then external manifestation. Jadi sebelum aku ngomongin eksternalnya, sebelum aku ngomongin tekniknya, aku mau kita look up dulu ke diri kita sendiri sebelum start to belajar public speaking. Nah, pertama apa? Kita tuh belief system di dalam tubuh kita. Jadi tadi kita selarasin antara pikiran dan juga hati kita. Kita yakin apapun yang kita sampaikan, audiens akan memahami hal itu. Kita manifest, kita ngomong kalau misalnya kita adalah speaker handal. Kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, kita bisa closing the project dengan baik, kita bisa negosiasi dengan baik, dan kita bisa menyampaikan presentasi dengan memukau. Itu adalah part of manifestasi dan juga part of mengenal diri kita sendiri. Nah, pastinya part-part tadi adalah jadi pondasi dasar kita juga membangun kepercayaan diri, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan secara maksimal dan juga terukur. Gitu teman-teman. Oke, boleh di next-nya. Nah, next-nya ini tadi terkait 3V, yaitu verbal, vokal, dan juga visual. Tadi udah sempat di-mention. Jadi kalau misalnya verbal, kalau ngomongin public speaking, pasti nggak jauh dari 3 rumus ini. Nah, mungkin tuh teman-teman kayak bingung, iya sih kalau public speaking itu pasti ngomong, ada katanya, ada suaranya. Nah, tapi kayak apa sih landasannya, apa sih yang harus diukur? Nah, ini pertama, tipsnya itu verbal. Jadi terkait apa yang dikatakan, struktural kalimat, dan juga kejelasannya. Tapi teman-teman, ini based on survei lapangan bahwa ternyata kata itu cuma 7% loh. Jadi gini, ada 2 tipe public speaker. Satu, sebenarnya materinya tuh gak penting-penting banget, dan sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu terkait materi yang disampaikan. Tapi si speaker ini menjelaskan dengan cara enak, storytelling-nya jelas, teman-teman paham. Sama ada satu speaker lagi yang sebenarnya kata-kata yang disampaikan penting dan teman-teman belum memahami. Tapi ngejelasinnya tuh kayak, ya seperti itu, oke, boleh lanjut, kayak tidak menarik. Nah, tapi teman-teman juga tetap bisa ngedengerin karena kata-katanya itu tadi penting. Nah, tapi berdasarkan survei ternyata lebih tinggi orang yang bisa memainkan intonasi vokal daripada isi suatu materi. Karena apa? Karena di art of public speaking tadi. Di mana teman-teman bisa nyampein pesan kunci dan terdengarnya tuh tidak monoton. Ada vokalnya, ada intonasinya, ada nadanya. Nah, ini nanti yang kita kulik. Nah, selain ada verbal, vokal yang tentunya ini 38%, ada visual. Visual bahasa tubuh. Serunya lagi, kalau ngomongin visual, mungkin dulu kita as a speaker, kita hanya visual dari panggung ke panggung, dari tatap muka ke tatap muka. Tapi after COVID, kita banyak banget switching online, bahkan salah satunya ini dari Agent Info, aku juga mengapresiasi yang ngasih wadah buat teman-teman belajar bahkan secara online. Jadi walaupun jauh di mata, bisa tetap dekat di hati. Nah, ini ngomongin visual, jadi visual itu adalah bahasa tubuh, teman-teman.
pasti dari teman-teman beberapa ada yang struggle ketika kalau ngomongin visual bahasa tubuh itu ketika online. Jadi kayak gimana ya, padahal kita tuh nggak ketemu nih sama audiensnya secara langsung. Bahkan jujur aku pun nggak tahu nih, Kak Adrian itu cewek atau cowok ya? Kalau Kak Dava Pratama itu cowok atau cewek ya? Aku nggak tahu karena aku nggak ngeliat wajahnya. Aku nggak ngeliat matanya, aku nggak ngeliat interestnya kayak gimana. Nah, tapi ternyata as a speaker, kita juga bisa menggali visual ini dengan cara kita tetap, stay keep in touch dengan cara, eye contact yang baik. Jadi walaupun as simple as Zoom dan bahkan audiensnya itu turn off kamera, tapi teman-teman tetap fokus, memposisikan diri dan juga badan. Ini sorry ya teman-teman, aku langsung masuk ke, sesi tekniknya. Jadi teman-teman bisa memposisikan badan seperti ini, kalau ketika ini konsepnya Zoom ya. Memposisikan dengan tegak dan juga proposisi di tengah-tengah. Nah, jadi, ada ininya, ada rumusnya, tapi sorry aku nggak showing up di sini. Jadi biasanya kita tuh as a speaker ada rumus kayak bikin grid guardian. Nah, di sini di mana teman-teman paling tengah dan itu paling pas buat didengar dan juga diperlihatkan. Dan juga visualnya, kita harus tahu pencahayaan yang jelas dan juga tidak terlalu dekat, seperti ini, kalau di Zoom, ataupun tidak terlalu jauh, seperti ini. Atau jangan sampai tiduran, seperti ini. Itu juga jangan sampai ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya karena ini online ataupun teman-teman nanti ngisi presentasi ataupun speaker as a online, jadi teman-teman, konekkan juga visual bahasa tubuhnya sesuai dengan online. Nah, beda lagi kalau kita ngisi, seminarnya offline, ngisi kelasnya offline, ketemu orangnya secara offline. Terus gimana tuh? Nah, itu nanti kita bahas kupas tuntas di next slide-nya. Oke, next slide-nya kita bahas dulu pertama dari verbal. Nah, teman-teman tadi karena aku bilang, izin aku udah mulai masuk ke technical, jadi sekarang aku bakal ngelakuin technical juga. Nah, ini teman-teman yang masih pay attention dan aku harap semua teman-teman pay attention di sini, kita bakal try to, box breathing bareng-bareng. Kajian juga siap ya, Kak, ya? Mohon dibantu ya. Siap, Kak, siap. Oke, nah jadi kajian ketika kita ngomongin verbal, sebenarnya yang susah dari teman-teman itu apa? Mengungkapkan suatu kalimat. Nah, sebelum mengungkapkan suatu kalimat, ada namanya pemanasan verbal. Jadi bukan cuma fisik yang dipanasin, tapi mulut verbal kita juga bisa dipanasin. Dengan cara pertama, ada box breathing, terus nanti juga ada start kita main games namanya AIUEO. Nah, box breathing ini gini, Kak, jadi dikatakan pernafasan itu kita bentuknya seperti kotak, hitungannya itu 4 4 4 dan 4, jadi persegi kayak kotak. Nah, 4 4 ini apa? Jadi pertama kita bisa tarik nafas melalui hidung, terus hitung 4 kali, terus kita tahan nafas 4 kali, terus kita hembuskan perlahan sebanyak 4 kali, dan kita tahan lagi. Nah, terus kita ulangi itu. Itu buat apa? Buat lebih merelaksasikan tubuh dan juga pikiran kita. Ini biasanya selalu dipraktikkan seorang speaker ataupun seorang orang yang mau melakukan presentasi dan melakukan public speaking supaya apa? Jadi nanti verbal yang mau tersampaikan dengan jelas artikulasinya dan napasnya nggak ngap-ngapan. Karena ada beberapa speaker, ada beberapa kapten yang kayak ngomong, tapi ngomongnya, "Ya, saya udah," atau kayak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ini saya sampaikan bla bla bla." Nah, terus tiba-tiba kepotong, nafasnya nggak kuat. Itu karena apa? Karena kurangnya pernafasan. Ini yang paling concern banget kalau teman-teman mau jadi MC atau mau jadi moderator. Karena biasanya di cue card di tekniknya teman-teman harus menyampaikan satu kalimat full dengan cara pernafasan yang sesuai. Oke, kajian kita start to praktik ya. Dan teman-teman di sini mungkin ada yang mau on cam dan juga start praktik atau kita mau tanya dulu teman-teman ada yang mau volunteer, Kak? Boleh? Nah, iya boleh. Mungkin dari teman-teman dulu kali ya, siapa tahu yang lagi pengen banget gitu ya kan langsung praktek langsung sama Kariska. Jadi kita langsung belajar, langsung kita mulai. Benar. Teman-teman boleh ada yang raise hand atau ngomong di kolom chat, "Kak, aku mau volunteer." Kita Iya. olahraga sama-sama. Yuk teman-teman, apakah di Boleh. sini ada ya? Di sini langsung loh sama Kariska di apa namanya di mentoring langsung gitu loh. Yuk Bener teman-teman, loh. ada yang mau? Oke. Kak Adrian atau Kak Eka, Kak Heri,
ya, Kak Catur, Kak Jihan, Kak Rudi, Kak Ada Cynthia. kajian. Oke, Ya, kita sambil apakah di sini? Iya Kak, mungkin dilanjut dulu kali ya Kak. nunggu teman-teman, mungkin kita bisa start coba kali ya. Iya boleh Kak. Nah, oke, kajian. Jadi pertama, sebelum kita mulai mengatakan sesuatu, ini pertama kita harus relax. Kita Oke. geser badan kita, terus kita tarik nafas sebanyak 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kita tahan 1, 2, 3, 4 dan kita hembuskan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskannya menggunakan diafragma yaitu dari perut, teman-teman. Nah, terus kayak gitu teman-teman tahan lagi diafragmanya, perutnya selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian diulangi lagi. Ditarik. Terus hembuskan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Gimana kajian? Kayak agak lebih tenang nggak sih kalau after latihan nafas gitu? Ya, bener banget Kak. Jadi kayak yang tadinya mungkin kita deg-degan banget atau ngeblank ya gitu ya. Ini apa ya, lebih baik gitu lah ya. Better lah gitu ya Kak. Oke, luar biasa. Thank you ya kajian udah bersedia volunteer. Sama-sama Kak. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi tadi benar banget terkait teknik pernafasan. Jadi sebenarnya sebelum kita memulai naik ke suatu panggung atau membuka suatu acara ataupun bertemu seseorang yang kita yakin nih ini harus closing, harus pas key message-nya biar gak deg-degan, biar lebih nge-boost confidence, teman-teman bisa dengan tenang dan mencoba box breathing tadi. Terus kemudian yang berikutnya ada latihan A, I, U, E, O. Pasti teman-teman di rumah kayak ketawa banget kayak, emang kita bimba Kak? Emang kita bocil latihannya kayak gini? Tapi ini benar teman-teman, ini real, seorang speaker sebelum memulai naik ke atas panggung, bahkan kemarin pun aku meeting sama para Apnon, sama Putri Indonesia dan juga Putri Pariwisata, sebelum mereka speech menyampaikan kalimat, mereka masih melatih intonasi mereka dengan cara basic vokal. Jadi kalau misalnya teman-teman anak padus mungkin juga teman-teman lebih paham dan mengetahui bahwa sebelum kita berbicara supaya artikulasinya jelas, kita latihan ngomong A, A-nya tuh juga harus 3 jari teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ngukur seberapa berartikulasi sih A sebanyak 3 jari ini. Ini walaupun kelihatannya lucu ya kajian yang beneran kayak anak SD ya kita ya. Iya, iya, iya. Kajian lagi nyoba tuh. Tapi ini bener-bener jadi kayak A-nya sebagai 3 jari. A, I, U, E, O. Nah, aku harap teman-teman yang lagi ngeliatin aku dan nonton sambil praktekin ya, karena penasaran. Jadi kita coba lagi ya, kayak A, I, U, E, O. Nah, ini juga manfaatnya buat apa? Jadi pas nanti teman-teman public speaking, ngomong, mau ngungkapin sesuatu, senam wajah. Jadi bukan cuma verbalnya tadi, tapi wajahnya juga. Karena biasanya ketika kita melakukan public speaking, ada smiling voice. Jadi ada, nih dengerin ya perbedaannya. Halo, dengan halo, gitu. Jadi menggunakan smiling voice. Nah, biar smiling voice-nya keluar, biar wajah cantik dan ganteng teman-temannya keluar, kita start dari latihan A, I, U, E, O. Nah, nanti juga pesan yang mau teman-teman sampein, itu artikulasinya nyampe. Aku tahu ini lucu banget, dan kalau ngelihat di kaca rasanya ngakak banget, jadi teman-teman bisa praktik ini di toilet sebelum teman-teman ketemu orang-orang. Ini tips dan saran dari aku ya. Terus, terakhir kalau ngomongin verbal, itu adalah mengenai diksi kalimat. Jadi mengenai pemilihan kata. Mengenai kata apa saja sih yang sekiranya tepat untuk disampaikan, yang sekiranya bisa teman-teman pilih. Kayak misalnya ada kursi, ada meja, ada lemari. Nah, itu teman-teman mau ngegambarin daerah yang lagi teman-teman lihat sekarang nih, situasi yang lagi teman-teman lihat. Nah, terus kursi itu kan bisa aja jadi chair. Terus kursi itu bisa aja kita ngomongnya tempat duduk. Nah, jadi gimana teman-teman mengalokasikan kata-kata tersebut, gimana teman-teman bisa merajut dan juga bisa menjahit kata-kata tersebut sehingga memiliki intonasi dan audiensnya tuh paham, understand the key message. Oke, next-nya ini ada verbal. Kalau tadi kita ngomongin vokal, kalau tadi ngomongin verbal, next-nya ini ada vokal.
Nah, di vokal ini juga ada vokal toolbox, teman-teman. Jadi vokal toolbox ini adalah kayak kalau teman-teman tahu Handy Manny, ini yang aku bikin visualnya yang kayak suka bawa-bawa toolbox atau bawa P3K, kita juga as public speaker tuh ada vokal toolbox-nya. Jadi gimana teman-teman belajar vokal dan mungkin ini teman-teman as anak-anak padus ataupun yang emang biasa nyanyi lebih paham juga terkait vokal. Jadi kita juga belajar vokal cara menyampaikan suatu pesan. Nah, jadi gini teman-teman. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman itu adalah alat musik. Jadi suara teman-teman nih suatu alat musik. Kan kalau alat musik itu ada volume, ada intonasi, dan juga ada tempo. Nah, terus ada yang keras, ada yang jelas, ada juga yang lembut, tenang. Nah, itu juga sama seperti suara teman-teman, jadi nggak bisa langsung keras, nggak juga volumenya langsung temponya cepet, langsung do re mi fa sol la si do, nggak langsung kayak gitu, tapi diatur. Nah, di Vocal Toolbox ini ada apa aja sih? Pertama ini ada register. Jadi register ini merupakan rentang nada yang dihasilkan oleh pita suara yang bisa diubah-ubah menghasilkan suara yang berbeda. Nah, biasanya orang pakai ini kalau mau berpidato, teman-teman. Nah, di sebelah kanan itu ada gambarnya register vokal. Nah, jadi register vokal, jadi ada mix voice, ada voice yang naik ke atas, ada juga voice yang turun ke bawah, ada voice datar, ada voice, ya baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Ada voice, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ada voice, halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa teman-teman atur nada-nadanya dengan cara register. Ini namanya register vokal, teman-teman. Nah, jenis-jenis register ini juga ada beberapa. Jadi ada pertama ada suara dada, suara yang dihasilkan dari dada. Jadi rasanya tuh pita suara teman-teman tuh dari dada. Diungkapinnya dari dada teman-teman, keluar suaranya. Dari kepala, apa yang ada di kepala teman-teman itu yang rasanya jadi suara, terus kemudian ada suara modal, suara yang mencampurkan elemen tadi, ada suara dada dan juga suara kepala. Ini yang biasanya diungkapkan ketika kita sehari-hari conversation, itu biasanya suara modal, jadi gabungan suara kepala dan juga suara dada teman-teman. Terus kemudian ada falsetto dan juga ada vocal fry. Nah, ini mungkin ini bakal bahas lebih to be detail kalau misalnya teman-teman emang dilatih beneran as a public speaker. Nah, tadi jadi teman-teman bisa bedain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kok kalau misalnya as public speaker ataupun MC moderator, ada yang nyampeinnya di acara formal kayak formal banget suaranya. Tiba-tiba pas main kok suaranya cempreng banget jadi berubah. Nah, itu karena apa? Mereka mengenin registernya. Jadi yang tadi teman-teman bisa bedain kalau misalnya ngomong, halo, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami ucapkan selamat datang sama selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Sama halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman deep down lebih dalam lagi terkait vokal, ada namanya do, re, mi, fa, sama do, do. Jadi kalau acara formal itu tadi kalau misalnya ngisi speaker ketemu pemerintahan atau acaranya rapat sidang ataupun acaranya wisudawan dan seremonial lainnya biasanya dipakai nada yang do. Nah, tapi kalau semi formal do, re. Jadi kayak nggak terlalu naik. Nah, tapi kalau misalnya non formal, acara party ataupun ngisi selebrasi, ketemu orang-orang, ketemu klien, tapi konsepnya udah bukan dalam lingkup kerja, bisa pakai nada do re. Jadi bukan cuma do, tapi ada menin re, gitu. Nah, nanti tuh banyak banget sih teman-teman. Terus kemudian next-nya ini ada timbre, yaitu merupakan seberapa hangat, halus, dan juga kaya dari pita suara teman-teman. Nah, suara timbre ini baik dianggap lebih menarik dan mendengarkan penghasilan yang lebih baik. Nah, jadi ini kalau ngomongin halusnya pita suara. Nah, sebenarnya ngomongin gini teman-teman. Jadi kalau ngomongin suara, emang setiap orang tuh punya vokal yang unik. Punya ciri khas ngomong yang berbeda-beda. Tapi yang teman-teman perlu sadari adalah vokal ini tuh bisa dilatih. Bahkan kita aja penyanyi aja yang awalnya nggak bisa nyanyi, bisa dilatih untuk bisa nyanyi. Karena apa? Latihan vokal tadi. Nah, jadi timbre ini adalah gimana kita menentukan seberapa halus, hangat, dan juga suara kita. Jadi teman-teman bisa bedain ya kalau misalnya ngomongnya, ya halo, selamat pagi dengan, halo, selamat pagi,
Tuh kan kajian aja kaget loh. Sorry ya kajian, sorry. Speaker-nya emang kayaknya terlalu semangat banget ini menyampaikan materinya. Ya, jadi kayak pastinya beda. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi ini mainannya di Timbre-nya. Gimana teman-teman ngatur, nge-setting volumenya seberapa hangat, halus, dan juga kaya. Nah, terus kemudian yang tapi perlu teman-teman tahu, ini sebenarnya basic knowledge aja teman-teman. Si timbre ini itu tadi berdasarkan balik lagi ke tipe orangnya masing-masing, ke tipe vokalnya, ke tipe bentuk tubuh, bahkan kadang proposisi tubuh aja bisa ngebedain. Ada orang suaranya ngebas, ada orang yang tubuhnya lebih kecil, biasanya suaranya lebih cempreng. Nah, terus kemudian saluran vokal dan juga jumlah intensitas nada tambahan ataupun kualitas pengucapan teman-teman setiap hari. Nah, selanjutnya ini ada prosbody, teman-teman. Prosbody ini mengenai variasi irama dan juga suara yang bisa menentukan nada dan ucapan kita. Nah, jadi biasanya ada orang yang nadanya monoton, yang tadi aku bilang kayak cuman du 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 du. Tapi ada juga yang kalau ngomong do re do re do re. Nah, terus ada juga orang yang kalau ngomong do re mi do re mi. Nah, tapi makin keren lagi orang yang bisa mi re do di switch. Nah, ini gimana dia bisa mengatur prosbadinya. Jadi bisa ngasih nada-nada dan irama dalam setiap suara yang mereka sampaikan, dalam setiap vokal yang mereka omongkan. Nah, terus kemudian ada intonasi. Intonasi pasti teman-teman tahu seberapa cepat, intonasinya seberapa lambat pace-nya. Terus kemudian untuk volume, volume ini tinggi rendahnya suara yang teman-teman ucapkan. Jadi bakal beda banget nih teman-teman volumenya kalau teman-teman ngomong, "Halo!" sama teman-teman ngomong, "Halo!" gitu. Jadi kan itu volumenya beda dan harus teman-teman sesuaikan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ini ruang lingkup rapatnya kecil, nggak begitu rame, mungkin teman-teman bisa turunin sedikit volume suaranya. Atau ternyata ruang lingkup rapatnya besar, audiensnya banyak 1.000 orang, mic pun kayaknya rasanya nggak kedengeran, mungkin butuhnya mic dari Nazar ya. Nah, mic Queen Nazar baru kedengeran. Nah, itu jadi tadi balik lagi teman-teman disesuaikan. Nah, ini aku sambil izin sharing perspektif aja. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya setiap vokal itu kan punya ciri khasnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ketika kita looking for speaker, ketika kita looking for MC or moderator dalam suatu event, klien tuh cari vokal yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya emang vokal kita itu pembawaannya ceria, hangat, cheerful, terus acaranya ini emang acara seremonial, acara gladi bersih, acara peresmian. Nah, terus udah gitu seorang MC ataupun seorang moderatornya yang masuk ke lingkup dunia kerja, membawanya terlalu hangat, terlalu cheerful, itu juga biasanya nggak cocok, teman-teman. Jadi maksudnya nggak semua selalu hal-hal yang kelihatannya baik, itu ketika diimplementasikan di lapangan beneran baik. Itu yang harus teman-teman pilih-pilih qualified lagi. Dan ini bukan cuma di panggung MC atau moderator, tapi di panggung dunia kerja juga. Misalnya ketika teman-teman mau nyampein materi ke hadapan klien, kliennya nggak terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa sesuaiin vokal dan juga volume suaranya. Tapi beda sama teman-teman mau nyampein hasil pitching, hasil survei, atau hasil report di depan panggung yang luas banget audiensnya, itu juga disesuaikan. Jadi balik lagi, kita harus tahu siapa audiens kita, seberapa besar dan luasnya kapasitas ruangan yang akan menentukan vokal kita. Nah, ini based on vocal toolbox yang bisa teman-teman implementasikan. Oke, next-nya tadi kalau misalnya kita udah ngomongin verbal, vokal, next-nya ini ada visual, teman-teman yang paling akhir. Oh, sorry, ternyata sebelum boleh tadi visual dulu? Enggak, sebelumnya next lagi. Next-nya, ini next-nya sorry. Aduh, sorry banget teman-teman karena aku dibantu share screen. Jadi, nah ini dia. Oke, thank you operator yang udah ngebantu. Jadi ini ngomongin visual. Visual itu terkait the important and understand the key message. Jadi sebenarnya aku bukan mau ngomongin visual terkait tampilan atau terkait looking for-nya aja, tapi visualnya ini terkait gimana teman-teman memvisualisasikan key message teman-teman sehingga audiens bisa paham. Nah, pastinya yang teman-teman tahu bahwa visual yang paling gampang ketika kita mendeliver the message adalah teman-teman bisa membungkusnya dengan cara storytelling.
dengan cara teman-teman bercerita kepada audiens. Jadi teman-teman, ada riset yang menyampaikan bahwa audiens akan lebih attract, akan lebih pay attention ketika membawa ada storytelling dalam suatu key message yang disampaikan. Jadi instead of kayak tadi ngomong kayak harus jadi public speaker yang pinter, tapi coba ditarik dulu dari cerita kartun, terus kemudian ada yang relate nih sama cerita kartun, oh ternyata audiensnya udah pada nggak paham sama cerita kartun, terus udah gitu ditarik lagi sama kasus yang lagi viral. Nah itu sih, jadi kayak gimana kita ngebalut visual kayak message yang mau kita sampaikan dengan cara storytelling. Nah, kemudian dari visual ini juga ada susunan struktur yang jelas, teman-teman. Jadi kita buat kerangka presentasi ataupun kerangka key message yang mau kita sampaikan itu harus logis. Jadi nggak tiba-tiba nggak ada pembuka, langsung masuk isi, terus langsung ditutup. Kayak orang yang ngedengerin juga bingung nggak sih kayak, hah, gimana gimana? Ini orang ngomong apa sih? Nah, makanya kayak tadi, dibuka dulu dengan cara, "Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah hadir di ruang rapat hari ini. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa hari ini kita akan membahas terkait bla 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 bla. Terus kemudian baru masuk karena membahas ini, kita melihat sesuai diskusi kita sebelumnya, landscape pemerintahan yang bla 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 bla. Sehingga based on laporan yang telah kami sajikan, ini kita menemukan data di lapangan mengenai bla 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 bla. Nah, setelah selesai teman-teman menjelaskan, teman-teman tutup kembali. Terima kasih perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian atas presentasi yang telah kita sampaikan. Kita sangat terbuka akan saran hangat dan juga terkait penyampaian apa yang sekiranya perlu kami improve dari presentasi yang kami bawakan. Nah, audiens kan juga ngedengernya tuh kayak, oh oke, tadi balik lagi ada attitude-nya, ada pembukanya, ada isi, dan juga ada penutup. Nggak tiba-tiba, oke, ini jadi tadi saya ngelakuin riset, ini bla 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 bla, isinya gini gini gini. Nah, terus ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, terus teman-teman ada yang nanya mungkin, tapi kan itu bisa aja kalau lingkup kerjanya kita udah close sama teman kerja kita kan bisa as a speaker ngomongnya kayak gitu. Iya bener, nggak salah. Tapi balik lagi, kayak ini kan kita mau be a good, kita mau jadi bintang di antara para bintang. Jadi pastinya kita juga mengimplementasikan hal-hal yang baik, gitu teman-teman. Terus kemudian poin yang ketiga adalah gunakan teknik storytelling, ini yang tadi aku sampaikan. Jadi menghubungkan materi dengan cerita atau contoh nyata yang akan membantu audiens lebih mudah memahami akan materi ataupun presentasi yang teman-teman mau bawakan. Tadi kalau teman-teman sadar, jadi sebelum masuk materi, aku biasanya ngasih hook dulu. Ngasih hook baik itu berupa cerita yang relate ataupun berupa study case. Biar apa? Grab attention dulu audiensnya, ajak audiens untuk interaksi dulu. Jadi baik itu bisa teman-teman sampaikan ketika teman-teman nyampein presentasi. Presentasi ke klien ataupun ke atasan. Jadi kayak teman-teman mungkin bisa nampilin satu hook, terus baru teman-teman masuk ke isi. Ataupun teman-teman bawainnya dalam bentuk storytelling. Sebenarnya aku ada yang menarik, sorry banget hari ini nggak aku bawain ke sini. Jadi minggu lalu itu aku ngisi kelas public speaker di UNS Solo. Nah, aku tuh bikin yang tadi aku nyebutnya teman-temannya tuh as a captain, and then aku bikin visualnya ini, kita tuh kapten yang lagi mau layar di pelabuhan. Jadi itu beneran ada storytelling-nya gimana kalau misalnya visual, storytelling-nya gimana, terus udah gitu kita main roadmap yang jalan ke sini, jalan ke situ, gitu. Jadi beneran audiensnya tuh ngerasa engage, beneran tahu gitu cara teknik visualnya tuh gimana. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus udah gitu di kanan ini ada beberapa key part-nya, yaitu ada trust, ada communication, marketing, content, brand, kreatif, sama history. Jadi kalau ngomongin storytelling, ini ada beberapa keynote ataupun elemen-elemen yang bisa teman-teman take it, yaitu bisa dari share ataupun experience, dan baru teman-teman olah jadi storytelling. Nah, boleh slide sebelumnya? Yang tadi voice? Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah belajar terkait 3 hal, yaitu ada verbal, ada vokal, dan juga ada visual, ada juga materi yang paling gampang banget dan ini technical dan
diimplementasikan sama banyak speaker, yaitu terkait voice namanya. Kayak, voice tuh apa sih, Mbak? Nah, voice ini ketika teman-teman jadi speaker, jadi ada 5 elemen yang bisa teman-teman tentukan. Pertama, volume suara, dan yang kedua, O itu kayak jeda atau yang kayak ngasih waktu kesempatan audiens buat ngomong kayak, "Oh, oh." Jadi nggak langsung ngomong. Terus yang I-nya itu ada intonasi, bagaimana kita menyampaikan, C-nya itu clarity, kejelasan pesan, I-nya itu energy. Gimana teman-teman ngebawa energi ke hadapan audiens, ke hadapan panggung, ataupun ke hadapan klien rekan kerja, teman-teman. Pertama kita bedah dari volume. Volume yang tadi udah disampaikan, jadi tinggi, rendah suara teman-teman, itu menentukan audiens akan pay attention atau enggak. Nah, volume itu suara yang penting banget memastikan pesan yang mau kita sampaikan tuh tersampaikan dengan jelas. Ini dengerin ya teman-teman, bedain ya, pas aku ngomong volumenya segini, padahal kayak nggak begitu jauh ini mic-nya sama laptop, sama aku ngomong segini, volumenya pasti terasa lebih jauh, dan aku yakin akan terasa jauh lebih elegan yang bagian kedua. Nah, terus kemudian kalau kita udah ngomongin volume terkait suara, kita ngomongin gap, itu kita ngomongin jeda. Jadi ternyata kalau ngomongin public speaking, it's not all about talking, teman-teman. Nggak melulu harus ngomong-ngomong-ngomong. Tapi teman-teman juga harus kasih jeda. Kasih jeda atas setiap topik yang udah selesai teman-teman sampein. Biar apa? Biar audiens tuh paham dulu, ngerti dulu. Karena kayak pernah nggak sih kita ngerasa suka denger orang kok ngomong cepet banget ya. Nih orang kok energinya nggak habis-habis ya. Tapi kita tuh ngedengernya juga kayak gak enak, karena kayak cepet banget, susah pahamin key message-nya. Nah, itu karena apa? Seorang speaker lupa naruh jeda, lupa naruh oh. Jadi ingat ya teman-teman, as a speaker teman-teman gak harus selalu ngomong-ngomong dan ngomong, tapi teman-teman juga adalah pendengar, teman-teman adalah pengelola. Nah, terus kemudian intonasi. Intonasi ini menunjukkan emosi dan juga penekanan dalam makna setiap pesan. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman ngomong mendayung-dayung, kan mendayung-dayung, sama marah, sama sedih. Nah, intonasinya tuh beda. Jadi ibaratkan setiap makna kalimat, setiap makna kata yang mau teman-teman ucapkan, itu ada intonasinya. Kita mendayung-dayung, kita sedang sedih. Hah, kan? Kita sedang marah ini semua. Jadi gimana menurut teman-teman? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung terkait pemaknaan intonasi, coba bayangkan aja kata yang mau teman-teman sampaikan ini as a person, kira-kira intonasinya harus dipanjangin, atau harus lebih ditekenin, atau harus lebih cepat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada clarity, yaitu kejelasan. Clarity, di mana teman-teman jelas artikulasi yang mau disampaikan. Kalau misalnya teman-teman sadar, tadi balik lagi, clarity adalah terkait penekanan A, I, U, E, O, yang mau teman-teman omongin. Jadi, ada orang ngomong kayak kumur-kumur, pernah denger gak sih teman-teman? Kayak orang tuh ngomong, kajian langsung ketawa tuh. Mungkin ada yang relate menurut kajian, kayak mungkin ada temennya atau ada siapanya ya. Nah, itu karena apa? Karena kejelasannya. Jadi artikulasinya kurang jelas. Nah, tentunya gimana sih kita mau closing sama klien, gimana sih kita mau dipercaya sama interviewer, sama HR kalau kita ngomongnya aja tuh nggak jelas. Bahkan nggak usah sejauh-jauh HR deh. Kita di rumah, mama nanya mau makan apa. Terus kita nggak jelas, makan McD, makan KFC. Hah? Apa? Sama, iya mah mau makan McD aja atau makan KFC aja? Pasti beda ya artinya. Dan juga kedengerannya beda. Itu karena apa? Karena kejelasan pesan kuncinya. Jadi, kita tahu seberapa jelas, seberapa memahami apa pesan yang mau kita sampaikan. Teman-teman, struggle-nya itu ketika kita mengimplementasikan voice, ketika perkataan yang ada di otak teman-teman di-deliver ke hati dan di-deliver ke melalui ucapan. Nah, struggle-nya kadang
otak suka lebih mendului apa yang kita omongin. Jadi orang tuh nggak paham karena teman-teman udah duluan ritmenya, larinya udah duluan. Nah, itu gimana kita lebih slow down untuk menyampaikan pesannya. Jadi clarity, kejelasannya tuh tersampaikan dengan baik, kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, part yang paling aku suka yaitu energy. Oke, teman-teman percaya nggak? Energi orang tuh nggak bisa bohong. Aku nggak tahu ini teman-teman lagi pada dimanapun berada, lagi pada apapun semoga selalu dalam keadaan baik dan keadaan luar biasa. Tapi aku harap teman-teman tuh bawa the good energy, the good vibes to the stage. Dan baik lagi, stage it's not all about panggung. Stage itu bisa aja kayak gini nih, teman-teman ikut kelas, teman-teman ikut webinar, itu adalah stage. Aku tuh selalu mengimplementasikan 3 hal, teman-teman. Jadi, setiap orang yang aku temui itu adalah guru, setiap ruangan yang aku kunjungi itu adalah panggung, dan setiap materi ataupun pengalaman yang aku dapetin itu adalah pembelajaran. Nah, that's why aku rasa itu selalu ngebikin kita learning, 3 matriks itu, teman-teman. Jadi if we talk about stage, it's not all about gambarannya panggung, tapi setiap opportunity, setiap kesempatan yang kita dapetin, itu adalah panggung juga. And we can create the stage. Dan salah satunya bisa create the stage with apa? With energy. Teman-teman, rasanya bohong banget kalau misalnya aku lagi marah, lagi sedih, dan aku naik ke atas panggung atau aku ngomong ke teman-teman, auranya sambil, "Iya, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian semuanya," sama ngomong kayak, "Iya teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian," sama aku ngomong, "Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian," bahkan aku rasa ketiga hal itu aja bawa energi yang beda. Iya nggak? Iya, oke, kajian sambil ngangguk-ngangguk. Aku wakilin, aku representasiin dari 23 orang ini dari kajian ya. Oke, thank you, luar biasa. Ya itu tadi, karena kita ngomongin soal energi. Jadi, energi yang menggambarkan seseorang tuh nggak akan bohong, teman-teman. Dan aku harap ke depannya jika teman-teman mau start to public speaking, teman-teman coba boost energi positifnya. Coba ditarik kebaikannya. Biar apa? Audiensnya tuh merasakan. Energinya tuh tertransfer. Pesannya pun juga jadi tersampaikan dengan baik. Jadi paham runtutan pesannya. Jadi jangan sampai we bring a bad vibes to the stage. Nah, terus kalau ngomongin tadi, energi gimana cara ngebus energi positifnya, balik lagi ke poin pertama, yaitu terkait confidence dan juga terkait teman-teman bisa implementasikannya dengan manifestasi. Jadi sebelum naik ke panggung, teman-teman manifest, gue bisa, gue keren, gue bakal naklukin panggung. Walau terdengar klasik, tapi it's really works, guys. Oke, kita boleh next. Nextnya lagi. Nah, kita sampai di penghujung slide. Jadi, di penghujung slide ini sebenarnya lebih ke arah dari tadi si speaker-speaker ini, si Rizka-Rizka ini ngomong soal public speaking, sebenarnya intinya apa sih, Kak? Intinya kesimpulannya tuh apa sih? Nah, ini dia. Sebenarnya intinya cuma ada 4 tahap, teman-teman, dan intinya adalah teman-teman bisa mensajikan pesan dan bisa menyampaikan pesan ke siapapun calon target audience, pendengar teman-teman dengan baik. Pertama, dengan cara ambil perhatian. Kayak tadi, start dengan salam ataupun start dengan ngajakin teman-teman ngetik kalau di online. Jadi pastiin perhatian fokusnya udah ke kita dulu nih. Karena kan kita bukan lagi monolog ya, terus kemudian yang kedua, buka dengan informasi. Teman-teman bisa sajiin, bisa ngasih tahu kayak hari ini tuh akan ada apa, kenapa teman-teman ngomong di sini, kenapa teman-teman menyampaikan pesan ini. Atau teman-teman bisa tarik informasi relate serupa, kayak tadi aku nyampein soal kasus Hasan Nasbi, aku nyampein soal kartun Elsa, Anna, Frozen, dan relevansinya dengan public speaking, dengan kepercayaan diri. Terus aku contoh kalau energinya kayak gini, kalau energinya kayak gini, baru aku tutup dengan sajikan pesan. Pesannya apa? Ini, pesannya keempat ini. Jadi kalau teman-teman as a calon captain, as a calon speaker, pengen nyampein suatu hal, suatu materi, as simple as teman-teman bisa tarik, grab attention, sampein informasi, kasih contoh, dan sajikan pesan apa sih yang mau teman-teman sentil ke para audiens. Kayak gitu teman-teman sekalian.
Nah, rasanya kayak ini sebagai penutup slide, tapi kurang menarik kalau kita belum ada mini praktik. Boleh ya dikasih waktu 5 menit tambahan kalau ada yang bisa buat mini praktik? Boleh kajian? Aman? Aman, Kak. Oke, aman. Nah, teman-teman tadi berhubung aku sampein kalau misalnya teman-teman yang aktif akan dapat hadiah tambahan dari aku boleh dong minta partisipasinya. Kira-kira ada yang mau volunteer? Ada yang mau berani buat kita main games ini? Ada yang berani teman-teman? Oke. Ayo teman-teman yuk. Tadi kan Kak Rizka sudah dikit lagi kita ini ya teman-teman. Ayo siapa yang mau jadi volunteer ya? Tadi Kak Rizka juga udah, padahal Kak sudah baik-baik gitu ya bilang akan ada hadiah dari Kak Rizka gitu ya. Yuk teman-teman. It's okay Kak. Karena itu, if we talk about public speaking, itu mengenai terkait urgensi dari audiensnya. Mungkin di sini Nah, urgensi melakukan sesuatu. We respect it, teman-teman. As a speaker, kita selalu merespek audiens. Tapi akan dengan senang hati kalau teman-teman nah, mau volunteer. Nah, jadi ini sebenarnya games-nya perlu aja sih kajian. Games-nya tuh cuma start the spotlight. Jadi kalau kajian nanya kayak start the spotlight tuh apa sih? Maknanya gimana sih? Ini as simple as kita tuh praktik public speaking langsung, Kak. Jadi dari tadi materi yang udah dibahas, kita praktikan langsung dengan cara cuma satu kata. Jadi kalau aku bilang kajian, pikirin satu kata. Habis itu kajian, pikirin kursi. Terus kajian langsung deskripsiin kursi itu bla 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 dalam waktu 45 detik. Apapun itu konteksnya. Nah, mungkin ini bisa start dari aku ya. oke Kita boleh sambil boleh. coba ya, teman-teman. Yang paling dekat sama aku ini ada pintu. Kalau teman-teman lihat, waduh karena aku pakai share screen, green screen nggak bisa. Yang aku pikirin itu pintu. Nah, kita start 45 detik. Ini aku pakai timer ya. Ini aku beneran gak ada skrip ya, teman-teman. Jadi kita beneran sama-sama. Oke, pintu. Pintu kesuksesan merupakan suatu wadah di mana kita bisa melihat dunia dengan luas. Yang pastinya, setiap pintu kesuksesan menunjukkan kita menuju opportunity yang baru. Setiap pintu memiliki tantangannya tersendiri-sendiri. Tapi yang harus kita tahu, tidak semua pintu menuju kesuksesan, ada beberapa pintu yang bisa menyamar. Maka dari itu, kita harus selalu menjadi versi terbaik diri kita untuk menjemput setiap pintu kesuksesan. Oke, pas teman-teman, 45 detik. Ini aku showing up. Nggak kelihatan ya ternyata pakai share screen. Oke, intinya gitu sih teman-teman. Sambil nunggu, ternyata masih ada yang belum berani. Belum ada ternyata kajian. Teman-teman yuk ada yang mau jadi volunteer. Ya, tadi kan kita Seru sudah banget. langsung Dan kita langsung praktekkan ya hadiah. Kak ya. Dan langsung dapat hadiah loh. Benar, langsung dipraktekkan loh. Ini tadi kan Kariska sudah kasih tahu tips-tipsnya. Jadi kayak sayang banget kalau nggak teman-teman langsung praktekkan. Namanya juga public speaking ya Kak. Kalau public speaking nggak dipraktekkan tuh kayaknya kurang afdol gitu loh. Yuk teman-teman, ada Oke, thank you kajian. It's okay. Kalau apa teman-teman ya? Tembak aja kali ya Kak. oh, Siapa tahu. boleh, boleh ternyata ditembak. Oh, Iya, boleh. Aku kira ada ketentuan nggak boleh tembak kajian. boleh. Coba dulu ya Kak. Kita coba nih ya. Memakai cara yang ditembak ini ya. Coba ya. Di sini ada Kak. Oke deh. Dari tadi juga banyak yang ngetik-ngetik nih gitu ya. Saya lihat di kolom chat. Oke, coba di sini ada Kak Eiren. Apa nih? Bacanya Eirene atau Kak Eiren Irin. atau Irin atau Kak Iren. Halo, Kak Irin. Halo Kak. Masih on Zoom? Oke. Oke. Oh, nggak ada orangnya ya? Oke, kita cari lagi ya, Kak. Coba Kak Jihan deh. Tadi kan eh, juga aktif nih di kolom chat nih ya. Halo, ayo coba. Halo Kak Jihan. Halo, selamat sore Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Nah, ada suaranya tuh, Kak. Wah, aku kasih apresiasi dulu deh Kak Jihan. Belum start game aja udah aku kasih tepuk tangan, Kak. Sore Kak Jihan. Aku izin untuk untuk off cam ya Kak. Ya,
Silakan Kak Rizka, mungkin kajian apa namanya lupa untuk rules-nya atau bagaimana tuh Kak? Kajian kita mau main quick games aja, semoga kajian berkenan ya. Jadi dari tadi materi yang aku sampein, aku pengen praktik nih kajian, yaitu kajian cuman sebatas pikirin satu kata, terus kajian deskripsiin dalam 45 detik. Konteksnya bisa apa aja. Oke? Siap Oke, kajian? dicoba ya Kak. Ya, tentunya dong. Kita coba tenang aja, kita semua di sini sama-sama belajar, kita semua still learning and still growing. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Apalagi if we talk about communication skill. Oke, aku start ya Kak Jihan. Udah Apa terpikirkan mau apa katanya? katanya apa tuh Kak? Katanya yang Kak Jihan pikirin, satu kata aja, terserah apapun. Kayak tadi aku contohnya pintu, karena depan aku lagi ada pintu. Oh berarti katanya dari aku ya. Hmm, Oke, mungkin yang sekarang lagi hype banget ya Kak, lari. Oke, lari. Kita start ya. Teman-teman kita Iya. start ya. Satu, dua, tiga, silahkan. Oke, lari. Lari, bukan sekedar gerakan cepat dari satu titik ke titik yang lain. Ia juga bisa menjadi pelarian, pencarian, atau perjuangan. Pagi itu embun masih menggantung di ujung daun ketika Jihan memutuskan untuk berlari. Bukan hanya demi kebugaran, tapi untuk melupakan. Setiap langkah di jalan setapak sepi di pinggir kota adalah dentuman detak jantung yang belum berdamai dengan masa lalunya. Angin yang menyapu wajahnya seolah berkata bahwa ia masih hidup, masih bisa bergerak maju, dan Jihan pun tidak peduli berapa jauh ia harus melangkah. Yang penting ia terus berlari dari kenangan, dari keraguan, dan dari luka yang belum sembuh. Namun semakin Jihan jauh berlari, justru ia mulai menemukan sesuatu yang baru dari dirinya. Di tengah peluh dan lelah, ia menyadari bahwa lari bukan tentang meninggalkan, tetapi menghadapi. Oke, luar biasa. Kita jadi tinggal musikalisasi puisi ya, Kak Jihan. Kita kayak Bener banget. dan cinta nih rasanya. Keren, 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 keren. Terenyuh aku Kak, terenyuh. Luar biasa. Nah, kajian itu luar biasa banget. By the way, tim dari Agent Co boleh bantu ya. Tadi kajian akan aku dapat special gift dari aku. Ih, Sebelumnya aku ngucapin makasih. Ini kayak ada dua Jihan. Aku jadi bingung manggil Kak Jihan ini kayak dua-duanya jadi senyum. Thank you, Kak. Oke, Kak Jihan, sebelumnya aku mau ngucapin makasih. Terus aku izin kasih feedback kali ya sebelum kita jadi closing. Jadi tadi luar biasa banget kajian ini mungkin yang akan aku analisis pertama dari gimana kajian langsung bisa ngedeliver satu kata tapi bisa kajian kembangin jadi berbagai kalimat dan disampaikan. Terus yang kedua ada key message-nya. Jadi sebenarnya key message-nya adalah kajian pengen ngomongin kajian lari dan juga lari is not all about terkait olahraga, tapi gimana kajian jadi lari adalah escape reality. Aku bisa paham loh understand kata itu. Walaupun kata yang kajian tadi sampaikan banyak, bahkan lebih dari 45 menit ya. Nah, terus yang ketiga adalah vokalnya. Aku bisa ngedengar di awal kajian mau nyampein, itu ada smiling voice-nya, ada nada gembira, ada nada senengnya. Makanya tadi aku pikir, apa ini kalimatnya positif? Tapi ternyata di akhir kajian mainin nadanya agak lebih rendah, volumenya yang mau ngebuktiin bahwa ini bukan terkait hal positif aja, ini bukan terkait hal senang aja, lari itu, tapi lari itu adalah terkait pelarian juga. Kayak kita pengen keluar, pengen escape. Gitu. Jadi nanti mungkin kan next-nya ketika kita menyampaikan suatu key message atau deliver, tadi udah oke, udah keren banget, tapi bisa diimprove mengenai cara kita menyampaikan vokalnya. Tapi tadi aku ngerasa udah keren banget sih, karena iya kan Kak, di awal Kakak pakai smiling voice ya nggak sih? Aku tuh kedengerannya, Betul. ah iya betul tuh kan. By the way, itu puisi buatan kajian langsung Kak? Hmm, Keren, keren, keren. Itu spontan uhuy. sebenarnya pernah bikin-bikin juga, tapi karena lagi mikiran kata lari, jadi mungkin ada masuk-masuknya juga kata-kata Oke, lain. oke, 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 keren. Thank you Kak Jihan. Semangat, terus still learning and growing. Nah, teman-teman tadi bener banget.
Salah satunya yang udah diimplementasiin kajian itu sesuai sama yang tadi dibawain materi, yaitu kayak message-nya tersampaikan, ada verbal, ada pemilihan katanya, ada vokal, intonasinya, gimana tadi di awal ada smiling voice, terus ketika kita ngomongin sesuatu hal yang mencekam, hal negatif, dikurangin tensi volumenya, biar apa? Biar audiensnya tahu, dikasih jeda, dikasih gap, jangan terlalu langsung buru-buru, tapi biar audiens kayak, "Oh, itu lari dari masa lalu ya?" Terus kemudian baru ditarik kesimpulannya lagi, disampaikan inti pesannya bahwa, ya dia nih mau lari pagi, lari hari ini, bareng embun pagi ini, intinya kan pesannya itu. Kayak gitu teman-teman. Oke, boleh the next slide, karena ini slide terakhir, aku mau nyampein. Terima kasih banget buat teman-teman, buat segala partisipan yang udah aktif, udah banyak sharing, dan juga udah banyak chat di kolom komen. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang mungkin tetap sebenarnya ada standby di sini, tapi sambil do some activities yang lain, aku tetap showing my respect to all of you guys. Tentunya kalau tadi udah selesai pembahasan materi, aku sangat terbuka kalau teman-teman after ini mau sharing ataupun ngasih cerita terkait tantangan terbesar teman-teman pas public speaking atau mau nanya apapun itu. Nah, boleh banget sekarang adalah sesi Q&A ya. Aku share ke kajian lagi berarti ya? Iya, betul. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka ya tadi atas sharing-sharing materinya yang sangat luar biasa buat kita semua ya. Jadi aku juga jadi tambah ilmu nih gitu ya dengan tadi ya materi-materi dari Kak Rizka. Oke, untuk saat ini ya, saat ini sekarang ya teman-teman ini adalah waktu yang nggak ada, saya kesempatannya itu jarang banget. Kenapa? Karena saat ini teman-teman bebas menanyakan apa aja gitu ya, yang pastinya gitu ya itu teman-teman harus, seputar dengan ya temanya hari ini gitu ya, atau tadi ya seputar Kariska materi public speaking atau misalkan teman-teman mau konsultasi juga mungkin boleh kali ya, Kak. Maksudnya, "Saya kalau ngomong tuh, Kak," misalkan gitu ya, "suka lupa," gitu, "itu gimana tipsnya?" Atau apa, itu boleh banget. Jadi teman-teman sekarang kita buka sesi, Q&A, jadi teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung aja, tanya pertanyaannya di kolom chat atau teman-teman langsung raise hand aja, gitu. Boleh ya? Yuk, ini siapa nih? Oh, ada yang bertanya nih, Kak. Boleh. Dari Kak Heri. Ya, ini ada banyak pertanyaan ternyata. Aku coba bacain ya, Kak. Dari Kak Heri Sanjaya, dari Universitas Putra Batam Prodi Teknik Informatika. Wah, Kali, sampai ini ya. mantap. Kayak yang pertama, Kak, katanya, mengapa kemampuan komunikasi itu dianggap sebagai bekal penting sebelum masuk dunia kerja? Itu yang pertama. Ini mau langsung aja kali ya, Kak. Di sini kayaknya ada 3 pertanyaan nih, Kak. Dari Kak Heri nih. Langsung aku tanyakan aja ya, Kak. Oke, yang kedua, apa saja kesalahan umum dalam public speaking yang sering dilakukan oleh fresh graduate? Mungkin yang pemula kali ya, Kak, ya? Fresh graduate. Gitu. Dan yang ketiga, nih Kak, bagaimana cara membangun personal gitu ya, personal branding itu lewat public speaking di dunia kerja? Gitu. Dan terakhir, apa perbedaan strategi komunikasi ketika dilakukan secara daring gitu ya dibanding dengan tatap muka? Dan apa pengalaman Kakak gitu ya kan yang paling menantang di public speaking di tempat kerja gitu. Aduh, banyak ya Kak pertanyaannya dari Kak Heri ini. Oke, Bisa silakan Kak aja kita Rizka. cepet-cepet dan aku bingung sih tadi ngecek Oh, pertanyaannya dari mana, nanti mungkin boleh dibantu ingetin ya kalau ada yang oke, bingung. aku copy di chatroom sepertinya Kak, karena Kak Heri ini oh ternyata di itu ya, di oh ya, di private chat nih Kak aku. Oke. Padahal aku nggak gigit ya, Kak. Iya loh, ini Kak, boleh Kak, mungkin dijawab pertanyaan silakan Kak Rizka. Oke, thank you. Sebelumnya aku mau ngucapin apresiasi dan terima kasih buat Kak Heri atas pertanyaan yang luar biasa. Aku sangat melihat bahwa Heri antusias dan juga pay attention terkait materi dan pembawaan hari ini. Jadi tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang Kak Heri tanyakan, aku rasa udah aku jawab di slide-slide awal ataupun selama aku menjelaskan. Aku paling mencoba lebih nge-compile-in aja ya. Mengenai pertama mengapa kemampuan komunikasi diangkat
sebagai bekal penting sebelum masuk kerja. Bahkan tadi aku udah ngasih lihat contoh survei, kualitatifnya. Ada teman-teman aku yang anak HR, aku tanyain, "Kenapa sih harus soft skill apa yang dicari ketika ngeliat fresh graduate?" Nah, itu salah satunya adalah leadership, dan turunan dari leadership ini adalah komunikasi. Karena nih teman-teman, basic-nya aja nih ya, kayak logiknya, ketika kita mau masuk dunia kerja biasanya ada interview. Nah, gimana calon interviewer bisa kenal kita kalau kita nggak mengkomunikasikan diri kita dengan baik. As simple as it, teman-teman. Teman-teman tatap muka, ketemu interviewer, teman-teman komunikasi di Zoom sambil kayak gini. Bahkan teman-teman tahu ini nggak, yang kemarin tuh lagi viral terkait background-nya apa, terus beneran yang diganti background Zoom. Tahu nggak kita ganti background Zoom kita? Tahu yang itu teman-teman? Background-nya apa? Saya ada ini, ada ini. Nah, itu apa teman-teman? Itu karena kemampuan komunikasi sih teman-teman. Sebenarnya emang ada beberapa part mungkin we call it jokes, tapi ada beberapa part di mana teman-teman as calon fresh graduate dan juga calon yang baru masuk dunia pekerja, teman-teman harus bisa memposisikan diri. Dan cara menyihir calon rekrutmen ataupun rekan kerja kita dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Terus kemudian yang kedua, apa saja kesalahan umum? Tadi yang telah aku sampaikan juga di pertama, udah aku bahas bahwa biasanya yang pertama kali kesalahan umum itu orang mau komunikasi nggak percaya diri. Itu yang perlu di-underline. Udah ada di pikirannya, udah ada di hatinya, tapi sulit to communicate it, sulit ngomongnya. Gimana ngerangkai katanya, gimana menjahitnya. Padahal tadi kita bisa start with voice rumusnya. Bisa start with 3V, tadi ada juga rumusnya. Bahkan aku kasih juga teknik pernafasannya, aku kasih juga teknik olah vokalnya, A, I, U, E, O-nya. Nah, itu cara-cara biar teman-teman menghindari kesalahan dalam menyampaikan pesan. Terus yang ketiga, gimana cara bangun personal branding lewat public speaking di dunia kerja. Jujur, dari 5 pertanyaan tadi, aku paling menarik sama pertanyaan nomor 3. Karena apa? Ini paling relevan juga sama materinya. Ini juga relevan sama branding Agent & Co. Aku juga ngerasa keren banget jujur ada platform kayak Agent & Co yang ngebantu kita ngasih ngasih platform buat kita bantu berkembang dan juga bantu nge-improve diri. Salah satunya lewat personal branding. Nah, pastinya poin plusnya adalah ketika teman-teman bisa melakukan personal branding, teman-teman tuh akan lebih dilihat sama baik itu klien, calon rekrutmen, ataupun opportunity yang mau datang ke teman-teman. Karena gini deh teman-teman, simpelnya adalah teman-teman pengen beli bola ubi, ataupun teman-teman pengen beli suatu makanan. Nah, terus teman-teman ngelihat si bola ubi ini walaupun UMKM, tapi dia udah punya banner, dia punya brosur, diomongin have a good review, sosial medianya bagus, suka bikin konten receh-receh dan relate sama teman-teman. Sama bola ubi yang ada di warung, yang harganya juga nggak seberapa, yang teman-teman juga kadang bingung, ini bersih apa enggak ya, ini seenak ini apa enggak ya. Itu kadang teman-teman lebih nggak apa-apa beli mahal dikit tapi have a value, dan teman-teman tahu have a branding. Dan ini kalau ngomongin branding, it's not about ourselves, kadang kayak branding di suatu brand ataupun branding perusahaan, itu juga ngegambarin value-nya. Nah, sebenarnya tadi yang tadi aku kasih contoh juga, tadi kan aku kasih contoh ada uang 20.000 sama uang 100.000. Dua-duanya sama-sama uang, tapi yang ngebedain apa? Nilainya, value-nya. Nah, gimana kita juga semuanya sama-sama manusia, tapi yang ngebedain apa? Pesona branding yang kita miliki. Nah, gimana orang tahu kita punya branding kalau kita nggak ngomongin hal itu, kalau kita nggak ngejual hal itu, kalau kita nggak try to communicate hal itu. Terus pertanyaan nomor 4 adalah apa perbedaan strategi komunikasi ketika lakukan daring atau dibanding tatap muka? Ini juga kalau nggak salah aku izin udah dijawab ya tadi pas aku sampein materi. Jadi ini paling aku tambahin aja. Nah, tadi kan aku udah sampein materi kalau misalnya teman-teman after COVID kita tuh ada struggle baru tahu as a speaker bahwa kalau misalnya pas kita ketemu offline kita bisa ketemu ngeliat mukanya, kita bisa ngeliat audience pay attention apa enggak. Kalau kayak sekarang aku nggak tahu Kak Catur sambil main catur beneran, sambil dengerin Zoom, sambil buka laptop, sambil ngapain. Kak Adrian sambil kolan, sambil ngerjain tugas, aku nggak tahu karena pada off cam. Dan karena aku nggak ngeliat tatap muka teman-teman langsung, aku nggak tahu teman-teman atasnya rapi, bawahnya ternyata pakai sarung atau gimana, sefokus itu atau ternyata sambil ngerjain kerjaan.
Nah, itu struggle-nya pastinya. Tadi aku juga bahkan udah aku sampein, cara komunikasinya juga tentunya berbeda. Ketika kita komunikasi via Zoom, via mobile, dengan kita komunikasi via offline. Kita komunikasi via offline, kita lebih bisa merasakan ambience panggung. Kita bisa lebih menyihir, lebih bisa tarik attention, narik matriksnya dengan cara kita secara online. Karena secara online kita cuma ketemu muka. Tapi tadi kan aku kasih tips juga ya. Jadi walaupun secara online kita bisa loh mengoptimalkan dengan apa? Satu, dengan kita on cam. Kedua, memposisikan badan kita sesuai proposisi. Jangan terlalu dekat, seperti ini. Jangan terlalu jauh. Jadi audiens juga bisa melihat badan kita, bisa melihat wajah kita. Suaranya juga jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pastinya ada banget perbedaan strategi komunikasinya, dan tadi juga udah aku kupas, udah aku bahas bahwa offline dan juga online berbeda, dan bahkan as simple as eye contact aja pun berbeda. Terus pertanyaan terakhir terkait apa pengalaman paling menantang yang pernah Kakak alami dalam public speaking di tempat kerja? Oke, jadi gini teman-teman. Menurut aku, selama aku belajar, ada salah satu mentor public speaking aku namanya Kariskiani Putri. Jadi setiap panggung adalah kesempatan, setiap kesempatan adalah panggung. That's why setiap ada opportunity aku merasa itu panggung, dan setiap panggung itu adalah opportunity yang harus aku jemput. Nah, sebenarnya as a speaker nggak melulu, ataupun as MC nggak melulu kayak ngerasa, udah biasa ngomong, pasti ngerasa nggak ada tantangan, pasti lancar ngomongnya, pasti nggak takut, pasti nggak deg-degan. Padahal belum tentu tahu teman-teman. Ternyata bahkan presiden kita ketika menyampaikan speech pertama kalinya as presiden pun, mereka masih deg-degan, mereka masih takut ada kesalahan omongan. Jadi kayak itu karena terkait apa? Terkait tadi mindset dan juga confidence. As teman-teman confidence dan juga mindset teman-teman baik, sebenarnya apapun yang teman-teman sampaikan, kata-katanya bisa dimengerti audiens. Dan yang tadi telah aku underline teman-teman, jadi sebenarnya kata-kata itu cuma 3%. Sisanya terkait cara teman-teman menyampaikan dan juga visual. Terus tadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau tantangan yang pernah dialami terbesar itu apa? Itu ketika aku nge-lead public speaking di international forum, itu isinya embassy, ada dari Europe Embassy, US Embassy, ada dari China juga, pokoknya beneran isinya embassy. Terus buat masuk ke acara itu, laptop aku disita, HP aku disita, nggak boleh bawa gadget elektronik lain apapun. Jadi aku beneran no cue card, no pointer, just say something. Nah, tapi gimana biar kita tetap relax? Jadi itu tadi aku coba tarik pernafasan aku perlahan, terus aku coba inget poin-poinnya. Jadi aku nggak bikin yang kayak emang panjang, tulisan public speaking apa aja yang mau aku sampaikan, enggak, tapi poin-poin apa yang perlu aku sampaikan. Jadi at least kayak message aku tersampaikan dengan baik kepada klien. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Heri, apakah ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup? Ya, bagaimana Kak Heri? Semoga terjawab ya kayak tadi juga sama Kak Rizka sudah dijawab benar-benar sekompleks itu gitu lah. Keren. Oke, teman-teman masih kita buka sesi tanya jawab. Mungkin satu lagi kali ya Kak. Pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Kak? Teman-teman boleh raise hand ataupun langsung di chat. Oh, oke. Ada satu lagi nih Kak. Berarti dari Kak Nova Rahmawati. Ini terakhir kali ya Kak. Katanya bagaimana kalau kita sudah mencoba berinteraksi dengan audiens nih Kak, lewat tanya jawab ataupun hal lain nih, tapi gitu ya, tidak mendapatkan feedback dari audiens, apa yang perlu kita lakukan Kak? Nah, benar banget Kak, apalagi audiensnya tuh pasif gitu Kak. Nah, itu bagaimana seorang public speaking untuk mengatasinya Kak? Silakan Kak Rizka. Oke, thank you kakak moderator kita Kak Jihan yang semangatnya sampai sore masih membara. Wow, aku masih beneran. Udah kayak Inul Daratista ya. Kita oke, tadi yang nanya Kanova ya, Kanova Rahmawati. Ya, tadi thank you banget Kanova buat pertanyaannya. Jadi sebelum aku masuk menjawab pertanyaannya, ini yang perlu aku tekanin mindsetnya. Kita as a public speaker, ingat ya, kita boleh dapat pay attention dari audience, tapi bukan responsibility kita buat narik 100% attention audience itu ke kita. Karena kadang yang bikin audiens itu ciut, langsung speaker itu ciut ketika mau speaking, ketika ngerasa kok nggak ada yang ngeliatin gua ya, kok matanya nggak ada yang tertuju ke gua ya, pada sibuk masing-masing.
Padahal teman-teman bisa jadi sebenarnya bukan salah kita dalam menyampaikan suatu vokal ataupun informasi, tapi memang ada urgensi audiens yang sedang dilakukan. Ini aku ngasih sambil sharing aja ya guys. Jadi waktu itu aku nge-MC di salah satu anak perusahaan BUMN. Ada Pak Erick Thohir datang langsung. Nah tentunya primary audience aku nih Pak Erick dong, ya kan? Yang harus aku sihir nih Pak Erick. Tapi sayang sekali guys, di hari itu Pak Erick nggak ngedengerin apa yang aku sampein. Pak Erick asik main HP, asik sibuk sendiri. Sampai akhirnya aku ya bingung, kok nggak ngedengerin ya? Kok nggak bertanya-tanya ya? Ternyata beberapa detik kemudian muncullah kasus kemarin lagi viral, guys. Jadi intinya emang ada urgensi lain yang lagi Pak Erick tangani daripada ketika mendengarkan seremoni itu. Dan balik lagi itu satu audience primary. Yang lainnya masih ada yang banyak. Jadi itu masih bisa kita cari attention yang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya itu kan kalau audiensnya primary dan mereka emang ada urgensi lain. Yang kedua, bisa aja audiensnya tuh nggak pay attention karena merasa kurang engage. Nah, caranya gimana? Bisa dengan cara kita mendekatkan diri. Misalnya kita deketin ke si bapak ini. Bapak ini nih yang paling nggak merhatiin. Kita deketin. Iya bapak. Terus kita lihat nih name tag-nya siapa. Kalian ngerasa nggak sih audiens tuh ngerasa feel connected ketika udah dipanggil namanya? Karena ngerasa kayak, oh gue ke-mention nih. Oh iya, Mbak Nova, apa kabar? Iya, tadi berarti dari Solo asli ya, Mbak? Bener lagi, itu tuh ada batiknya yang di jalan ini ya, kayak gitu. Jadi kita kayak find the me too antara kita dan audiens. Kalau misalnya belum nanyain pertanyaan ya. Karena kan biasanya kalau pertanyaan itu butuh jawaban. Tapi kalau find me too, nah audiens bakal langsung feel, oh ternyata dia showing respect juga ya ke gue. Oh ternyata dia juga tahu ya terkait gue gitu. Nggak ngerasa diabaikan gitu. Itu yang bikin audiens sebel karena yang kayak ya elah paling speaker ngomong aja sendiri. Nah, cobalah kita jadi speaker yang switch mindsetnya bahwa kita nggak cuma lagi ngomong sendiri, tapi kita beneran ngomong dua arah, kita beneran merhatiin audiensnya banget. Jadi tadi, satu, mindsetnya kita harus sadar bahwa audiens bisa jadi ada urgensi lain. Yang kedua, kalau audiensnya nggak ada urgensi lain, tapi emang susah interaksi, mungkin pertanyaannya emang mereka belum bisa jawab, tapi kita bisa start buat find me too dulu dari audiens. Jadi kayak me too antara audiens dan kita kayak, oh aku juga asli sini. Yang ketiga, kita baru start dari itu tadi tanya jawab, terus kalau misalnya masih belum ada, kita bisa langsung implementasiin, kasih contoh aja. Jadi jangan biarin ada jeda krik di atas panggung. Kayak tadi, ini contoh langsung example aja ya guys, ketika teman-teman aku ajak, ayo main spotlight, siapa yang berani main spotlight? Ternyata belum ada nih yang, nah aku langsung aja take over the stage, aku kasih contoh, aku switching. Kayak gitu teman-teman. Semoga menjawab ya Nova, semangat! I know that struggle, I know you can do it, still learning and growing. Oke, Kak, Kariska boleh satu lagi kali ya Kak, karena di sini Kak Eka itu bertanyanya itu barengan nih Kak sama Kak Nova tadi ya. Nah, mungkin terakhir nih ya Kak, terakhir mulu dari tadi ya. Nih dari Kak Eka, tips dalam menyampaikan public speaking untuk membangun kepercayaan diri Kak. Biasanya kadang poin yang disampaikan itu jelas, tapi bahasa tubuh terlihat kaku, jatuhnya nggak menarik Kak. Jadi tips nih Kak, untuk membangun kepercayaan gitu. Silakan Kak Rizka dijawab. Ya bener banget, thank you Kak Eka untuk pertanyaannya yang barengan sama Kak Nova. Aku sangat senang sekali mendapatkan pertanyaan ini. Karena ternyata berarti Kak Eka pay attention dengan materi aku yang awal, yaitu kalau we talk about public speaking, sebenarnya bukan terkait ngomong keluar aja, tapi kita juga ngomong ke diri sendiri, ke internal. Start from apa? Start from percaya diri. Jadi tadi bener banget, Kak Eka kan bingung ya, gimana sih Kak, aku tuh masih struggle, tantangan dalam public speaking itu adalah kurang percaya. Jadi, bahasa yang ingin disampaikan tuh udah ada, tapi gaya tubuhnya tuh kaku, nggak menarik. Ini aku izin langsung praktik ya. Kalau misalnya offline, nih, bahasa tubuh, itu teman-teman, ini tangan terbuka. Jadi ngeliatin teman-teman tuh lebih gampang nerap informasi. Jadi ketika teman-teman mau menyampaikan sesuatu, apalagi saya kayak, selamat pagi Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai bla bla bla. Tangannya terbuka, sama teman-teman ketika mau menyampaikan informasi gini. Tangannya ditutup. Nah, ini akan dua hal berbeda dan kelihatannya baik itu as audience ataupun di kamera akan tidak menarik. Beda ya ceritanya kalau online. Yang tadi kita kalau bahas offline.
Jadi sebenarnya bahasa tubuh itu juga part of terpenting dari public speaking. Karena tadi yang disampaikan kata-kata itu cuma 7% teman-teman, verbalnya 7%, yang main itu adalah di vokal dan juga di visual, di bahasa tubuh. Jadi audiens itu manusia sih, manusia ini kan makhluk visual ya teman-teman. Merhatiin, ngeliatin, menarik nggak? Jadi penting buat teman-teman mempelajari juga nih tadi bahasa tubuhnya. Nah, tadi kalau misalnya kayak Kak nanya terkait gimana tipsnya biar pede, start from latihan. Tadi kalau misalnya di materi aku itu udah disampaikan kayak Kak, ada namanya kita menyatukan antara mindset pikiran dan juga hati. Dan juga kita memanifestasikan itu dengan cara kita ngomong melulu depan kaca. Sebenarnya simple as gak usah ngomong depan orang dulu kayak Kak. Kita start ngomong depan kaca. Kita start ngerekam diri kita. Aku tahu itu kelihatannya kayak cringe banget ya, ngakak banget ya. Tapi trust the process kayak Kak. Kayak trust the process itu salah satu part yang bisa ngebangun kepercayaan diri kita. Karena dengan cara kita itu kita jadi latihan. Jangan cara latihan, latihan sehingga kita bisa lebih improve, lebih expert lagi. Aku tuh dulu awal-awal setiap aku mau MC ataupun aku mau ketemu orang, aku selalu manifest kayak pasti bisa dalam menaklukkan ini, aku pasti lancar ngomongnya, semua orang akan suka sama aku, bla bla bla, pokoknya hal positif aku tarik. Terus, ini balik lagi ke kepercayaan dan agama masing-masing, karena aku muslim, aku juga kayak punya doa tersendiri setiap aku start mau ngomong ataupun jadi public speaker. Jadi kayak selain secara visual, tapi mentality dan juga hati kitanya secara batiniahnya kita juga tersentuh. Itu sih, itu beneran pilar yang nge-boost kepercayaan diri kita. Nah, kalau misalnya makin mau tahu lagi kepercayaan diri, tadi pilarnya ada juga di slide aku. Mungkin nanti boleh dibantu dari tim Agent Enpo nge-share slide yang udah aku sampaikan ke audiens biar bisa jadi bahan pembelajaran dan materi. Thank you Kak Eka, semoga menjawab ya. Semangat untuk selalu percaya diri. Wah, oke. Terima kasih banyak Kak Rizka. Tuh, dari Kak Eka juga penjelasannya sangat-sangat jelas gitu ya kan Kak. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir deh dari teman-teman semuanya dan Kak Rizka juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar-benar apa ya, padat banget gitu ya kan Kak. Karena emang public speaking kalau misalnya digali akan terus banyak gitu ya kan Kak. Oke, Kak Rizka mungkin sebelum kita akhiri gitu ya kan sesi materi ini, aku pengen minta closing statement-nya nih Kak untuk Kariska bagaimana untuk pada teman-teman deh gitu ya kan closing statement Kariska pada sesi materi ini untuk teman-teman semuanya. Silakan Kak. Thank you Kak Jihan. Rasanya aku tuh nggak pernah suka sama kata-kata closing statement, makanya aku selalu ngomong kalau misalnya closing statement itu bukan akhir dari presentasi ataupun pertemuan kita, guys. Jadi ini bukan titik, tapi ini koma. Jadi ini tuh sebuah jeda yang mengajak kita buat terus berpikir, terus berbicara, dan terus melakukan improve. Aku harap dengan adanya wadah ini, teman-teman bisa terus menggali potensi di diri teman-teman, terus aku juga makin sadar dan makin mengimplementasikan. Jangan lupa tadi matriks-matriks yang aku sampaikan dan rumus-rumusnya. Aku sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman dan ini ada sedikit quick quotes dari aku as teman-teman calon speaker. If dream doesn't scare you, it's not a big enough to be called as a dream. Jadi kalau teman-teman ngerasa mulai tertantang dan takut ngomong di depan orang, dan teman-teman pengen improve dan latihan, itu yang baru dikatakan mimpi. Oke, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Thank you semuanya. See you in another event. Thank you juga tim Ajen Info. Wah, baik. Terima kasih banyak Kak Rizka ya atas materinya, atas pertanyaan apa tadi ya Q&A-nya gitu ya Kak. Dan juga closing statement yang benar ya Kak. Sebenarnya kalau closing statement itu kayak berpisah banget gitu, tapi ternyata semoga kita juga bisa bertemu di event-event selanjutnya ataupun di sharing-sharing selanjutnya gitu ya Kak Rizka. Nah, sebelum Kak Rizka juga mungkin ada keperluan ataupun ada aktivitas lain, mungkin Kak kita foto bersama kali ya kan Kak, biar wah Kak Rizka sudah gitu ya buat mengabadikan momen kita hari ini. Jadi yuk teman-teman semuanya, kita akan ada sesi dokumentasi gitu ya bersama pemateri kita hari ini. Jadi boleh untuk dibuka kameranya ya. Jadi kita akan berfoto bersama. Yuk teman-teman, mungkin aku kasih waktu 1 menit ya untuk pakai lipstick ya, atau yang laki-laki sisir rambut gitu ya. Yuk teman-teman yuk.
Boleh Eh, pakai filter boleh dong. dulu. Iya benar, cari-cari filter gitu ya kan. Dimerahin bibirnya. Oke, teman-teman boleh untuk dibuka untuk apa namanya kameranya. Yuk, Kak Eka gitu ya, Kak Heri, Kak Fido, Kak Rudi, Kak Jihan, Kak Cynthia, Kan Muralviani, dan teman-teman yang lainnya. Yuk. Oke, kita tunggu untuk sesi foto bersama nih. Oke, beberapa detik lagi. Oke, cakep. Ada lagi yuk. Kak Catur. Mantep banget lightingnya, padahal dari tadi aja nggak sih Kak harusnya. Padahal udah ganteng banget loh. Kan ketawa-tawa Kak Catur. Padahal mantep loh Kak, wajah ganteng tuh nggak boleh ditutup-tutupin Kak. Oke, yuk kita foto bersama ya teman-teman ya. Mungkin aba-aba dari aku ya. Mungkin oke, pertama ya. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua mungkin kita lebih berekspresif lagi ya, Kak. Ya heboh gitu ya. Gitu ya. Kayak Satu, oh enggak, oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Rizka atas waktunya. Wah, sharing-sharingnya hari ini menurut aku materinya sangat-sangat apa ya? Berguna untuk bekal aku juga gitu ya tentang public speaking dan belajar banyak banget dari Kak Rizka. Semoga kita akan bisa terus gitu ya kan Kak sharing-sharing bertemu di lain waktu gitu ya, dan Kak Rizka juga jangan bosen ya Kak, jangan kapok ya Kak untuk sharing-sharing juga sama kita ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Kak Rizka gitu ya. Apabila Kak Rizka ada kegiatan lain mungkin boleh untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Kak Rizka. Thank you so much Kak Jihan, Kak Alif, and Tim Agent Enko, and tentunya teman-teman yang udah hadir. See you in another event. Ya, see you Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Udah jam 5 nggak kerasa banget ya webinar kali hari ini. Bener-bener sangat-sangat padat gitu dan juga nggak kerasa waktunya sudah jam 5 aja. Berarti sesi materi kali ini juga sudah selesai. Nah, mungkin aku akan diteruskan gitu ya kan sesi selanjutnya oleh MC kita yaitu Kak Alif. Silakan Kak Alif. Oke, terima kasih banyak Kak Jihan dan juga Kak Rizka yang sudah sharing-sharing nih, menarik banget tentang public speaking. Tentunya bisa diimplementasikan ya sama teman-teman semua di kehidupan profesional teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita tak terasa nih sudah sampai di penghujung rangkaian acara. Aku mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti Roadshow Tangkas Webinar Series yang bertemakan public speaking dan komunikasi kerja, bekal penting sebelum masuk dunia profesional. Nah, tak bosan-bosan juga nih aku ingin mengajak teman-teman semua untuk terus mengikuti sosial media kami, Agent Enko dan Tangkas di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan channel Telegram. Nah, sebelum acara ini berakhir, jangan lupa juga teman-teman untuk dapat mengisi daftar kehadiran dalam link yang sudah diberikan di kolom chat. Pastikan penulisan nama teman-teman dan email itu benar, karena akan digunakan untuk pembuatan dan pengiriman e-certificate teman-teman semua. Nah, untuk informasi tambahannya, teman-teman semua kalau misalkan ingin mendapatkan e-certificate terlebih dahulu, download aplikasi Tangkas dan gunakan kode voucher yang tadi aku udah share, COM25. Nah, kemudian untuk e-certificate akan dikirimkan maksimal H+3 hari kerja setelah acara ini selesai. Nah, jangan lupa juga untuk mengecek inbox dan spam email teman-teman semua. Selain itu, jika teman-teman membutuhkan pekerjaan dan tertarik menjadi bagian dari tim Agent Enko, bisa cek link Instagram kami dan cek juga untuk semua sosial media kami. Oke, teman-teman semua, aku selaku MC izin undur diri. Stay safe and stay healthy always. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.